dengan muka ya kalian sakit hati ya, ya Allah, ya Allah. Pistiin lagi. Aduh. Ya, ini ada siapa nih yang baru naik nih? Halo, Bang Samuel. Gimana kabarnya, Bang? Baca aja nggak benar nih, Sam. Baca dong yang benar. Oh, Samsi. Masih bisa baca? Masih baca nggak? Bisa. Enggak. Pantasan. Iya. Ya, Tuhan gimana? lu katanya pernah sekolah ya, belajar baca sama nulis. Aku mau nanya nih Bang, bisa nggak nanya? Enggak, Tuhan lu pernah sekolah ya? Enggak, saya mau nanya. Bisa nanya Kata nggak? Esra Soru, bisa. Cuma jawab dulu. Kata Esra Soru, Tuhan lu Iya. pernah sekolah ya? Enggak, saya bisa nanya nggak nih? Kalau enggak, ya udah. Kalau nggak boleh Bisa. nanya, biar saya turun. Bisa, jangan baper dong. Masa nangis gitu aja? Enggak, ini mau nanya. Iya, ini saya nangis dulu bentar. Kata Esra Soru, Tuhan lu pernah sekolah, itu bener apa enggak sih? Apa bohong? Ya, Hoak? ya kamu tanya Esra Soru lah. Saya mau nanya ini. Gimana sih? Nafsu pengen bertanya ya, semangat ya? Iya, bisa nggak? Kalau nggak, Bisa. nggak apa-apa, biar saya turun. Bisa nanya, bisa. Bisa. Itu bisa jelasin nggak Bang, gimana itu setan ada di lubang hidung itu Bang? Oh iya, bentar ya, saya buka ayatnya dulu. Iya. Ya, saya buka ayatnya bentar ya, sabar ya Bang. Oke, nah ini saya bacain ya. Bentar. Nah ini nih. Oh ini kegedean ini, yang kecil aja lah, biar kelihatan ya. Ya. Oke. Santai ya Bang ya, kita kan lagi santai ya Bang. Abang lagi santai ya Bang? Santai ini Mas, saya mah santai terus. Nih, saya tunjukin ayatnya Bang. Bentar ya, saya tunjukin dulu ayatnya. Kalau kita mah pakai data Bang. Tadi Abang pertanyaannya apa Bang? Itu gimana? Bisa nggak Abang jelaskan itu kenapa sampai setan itu ada di lubang hidung Bang? Oke, saya bacain ya Bang. Nih, bentar ya. Ya, menurut di Ayub 27 pasal 34, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidung. Jadi yang ada di dalam lubang itu setannya yang disembah umat Kristen Bang. Enggak, yang saya Itu di tanya Ayub. yang di Ya, di itu di hadisnya Ayub, Bang. itu. Enggak ada, kalau di Islam enggak ada, adanya di Ayub 27 pasal 3 sampai 4. Saya bacain lagi ya Ada Bang. Bang. Ada ini. Saya bacain lagi Bang. Ada ini Bang. Ini kan datanya ada di saya Bang. Datanya ada di saya, ini datanya nih Bang. Nih. Ayub 27 pasal 3 sampai 4. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang apa? Hidungku ya Bang. Nah, jadi yang ada setan yang ada di dalam lubang hidung itu ya yang kalian sembah Bang. Ini jawaban saya Bang. Bukan Ada ayatnya, tentang itu. Ya ini kan kata Bukan. Abang yang ada di dalam lubang hidung, setan yang ada di dalam Kan lubang hidung. kalau enggak, nih mau diskusi enggak nih? Kalau mau diskusi, ya kan Abang enggak, nanya, kalau enggak saya berarti saya jawab turun. Bang. Enggak, kan Kok ada turun kepanasan? Jangan kepanasan Bang. Bukan kepanasan. Kalau kepanasan nggak mungkin lah. Maksudnya Iya, begini kan, orang kan kalau mau sholat misalnya, ini kan karena saya nggak ngerti nih, makanya saya lagi nanya. Tapi itu yang kan setan yang ada di dalam lubang hidung udah saya jawab ya Bang ya. belum. Ini di Ayub 27 pasal 3 Bang, Abang buka sendiri Bang. Coba Abang buka, Iya, Abang baca.
Itu di situ nggak ada disebutin setan, Bang. Ya ini ya. Ya kan kata abang itu yang ada di dalam lubang hidung setan, saya bacain. Di Ayub 27 Bukan, pasal maksudku, 3 sampai 4. iya. Selama napasku Iya, nggak masih usah ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidung, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Jadi yang ada di dalam lubang hidung itu adalah setan yang abang sembah, yang tadi kata abang. Itu roh Allah, Bang. Makanya dengerin. Jangan, maksudnya gini kan kita mau diskusi nih. Iya. Abang Ya, kan iya. katanya mau Ya kan mau diskusi, abang kan ngundang. bertanya, saya Jangan menjawab kan? Enggak, jangan dipaksakan. Maksudnya kan kalau di hidung selama tidur, misalnya di hidung orang Islam itu kan ada setan gitu, Bang. Makanya pagi-paginya kan kalau udah sholat kan harus dibersihin. Bersihkan ya. Nah, gimana abang nggak ada korong, menjelaskan nggak ada upil, itu? Bang. Nah kalau misalkan Iya, saya maksudnya gimana? ya Gitu. nanti saya jelaskan bang. Bukan, Nanti tunggu saya jelaskan. dulu. Iya bang. Gimana Nanti saya abang jelasin. menjelaskan Kalau itu? saya baca di Ayub 27 pasal 3 sampai 4, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Ini roh Allah ya yang ada di dalam lubang hidung. Jangan-jangan abang menyembah korong bang, menyembah upil bang. Bukan, ini bukan masalah aku menyembah siapa, enggak. Aku lagi bertanya. Ini yang di Gimana Ayub abang ini roh siapa menjelaskan bang? itu? Yang di Ayub ini roh siapa yang ada dalam itu lubang roh hidung? Allah, Bang. Roh Allah. Allah. Coba saya lihat. Iya Yang bang. di Islam itu kenapa upil, Bang, abang bukan? selama tidur itu malam itu abang Korong bang. Yang ada abang di dalam tidur lubang hidung bang. sama setan? Gimana bang menjelaskan itu loh, Bang. Oh, Abang kalau bisa jelasin ke saya kan baru saya tahu loh bang. dapat nih Selama ini abang gambaran. menyembah upil loh bang. Saya baru tahu. Berarti abang nggak tukang diskusi. Berarti abang benar-benar nggak Kan saya ngejawab bang. udah Ngejawab saya turun, pertanyaan Bang, ya. abang. Soalnya abang diajak. Apanya yang abang jawab? Ini Itu saya gimana jawab, abang Abang menjelaskan kan kalau di bertanya Islam? tentang Iya, kalau yang aku kan ada bicara di di dalam Islam, lubang Bang. hidung. Yang ada di dalam lubang hidung kan, abang bertanya kan, saya bacain ayatnya. Enggak, gini kalau di Islam itu saya pernah dengar nih itu, Bang, tapi memang dari iya. orang Islam sendiri. Ayat berapa bang? Saya bukain Kalau bang. Ayat berapa? kayak abang nih, Ayat kalau berapa? abang lagi tidur, abang kan tidurnya sama setan. Makanya gimana abang menjelaskan itu loh, Bang. Ya kalau abang nggak bisa menjelaskan ya saya tanya ke yang lain, nggak apa-apa kok kalau aku nggak dapat jawaban dari abang. Ya tapi udah pik ya kalau kalian menyembah korong ya, nyembah upil ya, karena ada ayat. Itu Roh Kudus, jangan dipaksain loh. Maksudnya Roh Kudus bergantungan di lubang hidung. di Islam itu abang kan kalau Nah, nih berarti abang tidur abang nih udah malam. mengakui ya kalau Nih, Roh dengerin Kudus itu dulu. bergelantungan di apa Abang- namanya lubang hidung ya bang. Abang mau diskusi nggak? Abang sebenarnya kan saya udah ahli jawab, diskusi nggak Bang. sih? Iya saya diskusi kan saya udah jawab pertanyaan. Berarti abang. abang bukan enggak, maksud saya begini, kalau abang Gimana, Bang? memang Gimana? bisa menjelaskan, abang nih kalau di Islam, aku bicara kalau di Islam ya. Ya, pertanyaan Kayak abang apa? nih. Pertanyaan abang apa pertanyaannya? Iya, pertanyaan saya begini, kalau abang kan misalnya nih tidur, kalau di Islam ya, abang kan tidurnya sama setan, gitu. Bisa abang jelasin nggak? Kenapa abang Saya bisa tidur sama setan? Oh iya bisa. Di hidung abang ada setan, gitu. Iya. Ya oke, saya jelasin. Gimana ya, Bang, ya. coba? Iya jelasin, Saya Bang. tidur sama setan atau dari Ayub tadi kalian menyembah korong ya? Kita bandingkan. Ya elah, sorry Bang. Oh ya udah abang nggak bukan Loh, ahli kenapa diskusi. bang? Kok sakit hati abang? Ya turun. Atit ya. Nah, atit. Nah udah, kalau gitu saya jelasin ya. Ini dia ngambil dari hadis ya, hadis Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan berada dalam lubang hidung anak Adam ya. Ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Makna hadis ini adalah bahwa setan memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Emang kita selalu ada dalam godaan setan ya teman-teman semuanya ya. Terutama melalui bisikannya, godaannya yang dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia. Ini udah benar, hadis ini udah benar, didewain udah benar gitu ya. Jadi hadis ini sahih ya teman-teman. Jadi godaan setan itu, bisikan-bisikan setan itu bisa di mana aja, bisa di mana aja. Tapi kalau kita komparasi kepada ayat Ayub tadi ya, mereka itu
tidak ngeh, mereka itu tidak sadar kalau mereka itu selama ini menyembah korong, guys. Atit. Gue udah tahu arahnya kemana, konteksnya seperti apa pertanyaan mereka itu. Mereka nggak sadar kalau kita komparasi ke Biblenya itu akan blunder, mereka akan bunuh diri loh guys, bunuh diri. Ini kan hadis yang dia bawain. Betul, bisikan setan itu bisa melalui apa aja karena manusia ini tidak akan lepas dari godaan dan bisikan setan, gitu ya. Kalau setan itu berada di lubang hidung, kita komparasi ke Ayub, jadi yang ada di lubang hidung itu siapa? Ayo jawab. Saya jawab ke situ, saya komparasi ke situ, sakit hati. Ya udah saya turun, nangis dia guys. Bidadari bergelantungan jenggot. Oh, mana ayatnya, mana datanya ya. Jadi kalian itu kalau bertanya itu harus pakai ayat dong, pakai data dong. Pakai data, kayak saya gitu kan ya jawabnya tadi. Pakai data, saya emang ngejawabnya ya. Yang bergelantungan di lubang hidung itu siapa? Wala katanya. Tepuk tangan. Saya naikin satu-satu. Halo, Iis Susanti. Selamat siang. Ya bang, assalamualaikum. Kepencet abang. Oh, aku ya, muslim. Ya, sehat selalu ya Mbak ya. Ya, turunin aja. Oke, assalamualaikum. Ya, sama abang juga. Aduh, Rasta nggak ada ilmu Rasta mah ya. Di bawah aja Rasta mah ya. Ngobrol sama tembok ya, biar cerdas. Ya Rasta ya. Di bawah Rasta, di bawah ngomong sama Spiteng gitu ya, biar cepat cerdas ya Rasta ya. Ya, badut itu mah nggak ada ilmu. Pengen pansos. Kalau mau naik sini open cam ngobrol sama gua berdua. Lu tanya sepuasnya, gua nggak bakal balik tanya, ya. Lu open cam tanya ke gua sepuasnya. Gua nggak bakal balik tanya loh. Enak kan diskusi sama Muslim kan? Enak daripada sama kalian royokan di mute, royokan dikit. Oh, kalian ini ya tidak berbobot kalian mah guys. Ayo yang OT naik sini. Enak loh diskusi kayak tadi ya gitu kan. Katanya di Islam di lubang hidung ada setan ya. Pas saya baca di Ayub ternyata kalian nyembah korong. Aing geuleuh aing. Ini parah nih. Tenang. Yuk kita siksa terus guys sampai habis. Ya naik sini Rasta, tapi open cam ya, open cam. Kalau mau naik ke sini open cam, ngobrol sama gue open cam ya. Biar enak diskusinya kalau open cam. Izin naik. Saya bukan ustadz saya mah. Coba naik, ada yang mau disampaikan silahkan ya. Tapi jangan ini. Wah ini ternyata banyak konten yang mau diskusi ya. Ini ada Bunda Hijrah Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bukan Ustaz, saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Saya ingin bertanya. Anda Muslim Kristen?
Saya Muslim, alhamdulillah. Oh, bertanya tentang Saya apa, Bang? penasaran sama surganya Kristen, kan ada naga di sana. Oh, ya udah. Itu kan Tanyain ke dokumentasinya. pendeta di gereja ya, Bang. Oh iya. Penasaran aja saya, kok bisa di surga ada naga gitu kan? Ya, Perang lawan mereka- naga lah, surga ya. kawin lah. Mm-mm. Ini Nanti mau masuk Tuhannya surga kawin mereka lagi. perang dulu sama naga. iya gak jelas. Ya udah saya Oke. nanya itu aja. Siap. Makasih. Oke, yo, assalamualaikum. Jadi mereka itu pas mau masuk surga perang dulu sama naga, guys. Gitu kan keluar paramek. Keluar paramek. Iya, keluar paramek, bukan api, keluarnya paramek. Gimana ceritanya keluar paramek? Bahas aja ajaran agamamu. Ya tuh si Edi, si Bom Bom, si Agatha suruh bahas ajaran agamanya. Nanti kita berhenti ya. Noh, jangan ngemis-ngemis di sini, jangan mewek di sini. Kalian yang ngebahas Islam juga kita biarin. Ya, Thomas. Halo, Yo. Gimana Bang Thomas, sehat? amin. Oh, kalau coba Bang Thomas nanya ke saya, Akang sehat gitu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bukan amin ya jawabannya ya. Terserah saya. Ya, gimana Bang? Terserah saya. Ya, saya juga terserah kalau saya saya. bilang amin, itu artinya saya berterima kasih Ya, nggak apa-apa Bang. kepada yang memberikan kesehatan toh. Wah, siapa Bang yang berikan kesehatan ke Abang? Kaget nih saya Bang. Tuhan lah, Siapa namanya? Tuhan, Ya, namanya siapa? Yesus. Yesus. Berarti bukan Allah ya, bukan Allah. Allah adalah Bapa. Bapaknya siapa? Yesus. Oh, Yesus, Tuhan punya Bapa, namanya Allah. Yesus datang dari surga, dia datang dari Bapa. Dia adalah roh yang keluar dari Datang roh kemana? yang keluar dari Bapa. Datang ke mana Bang? Datang ke bumi untuk menyelamatkan Bapa ya, Bapa, karena Bapa adalah turunan. Oh, Karena Bapa adalah turunan dari Nabi Adam yang telah jatuh ke dalam dosa, maka Bapa harus diselamatkan. Bapak harus diselamatkan. Bukan. Pakai apa diselamatkannya? Anda sudah tahu Sudah. kenapa Yesus datang ke bumi? Belum. Oh iya, belajar ya. Ya. Ya, Ajari saya Pak. belajar sendiri ya. Aku lagi bikin thumbnail sampai ketawa-ketawa. Alkitab Heeh. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, bahasa Batak. Jadi Anda bisa belajar sendiri toh. Iya, bisa. Ya. Itu ngapain Yesus turun ke dunia, ngapain? Buat apa? Untuk menyelamatkan Anda, karena Anda sudah mati. Oh, saya udah mati. Udah mati. Hidup lagi. Hore, hidup lagi. Udah mati. Mati secara rohani. Anda mempunyai hubungan yang khusus dengan Bapa di surga. Ya. Ya. Anda tidak punya hubungan dengan Bapa. Saya nggak punya hubungan. Anda boleh hidup dengan Bapa tetap hidup, tetapi Anda punya hubungan dengan Bapa terputus. Bapak itu siapa namanya? Bapa adalah yang memberikan kepada kita nafas kehidupan. Oke. Umurnya Ya. berapa tahun? Di luar agama Kristen adalah Pak. maut. Ya, umurnya Semua berapa tahun? agama di luar agama Kristen adalah maut. Maut, iya iya. Ya, adalah kematian. Bapak itu Pak Ya. umurnya berapa tahun Pak? Aduh. Kalau ada uang palsu, pasti ada uang asli. Yang di luar pasti asli. Apa sih nih orang? Ya. Yang berikutnya adalah pasti palsu. Jadi kalau ada nabi yang asli, pasti ada nabi yang palsu. Iya, iya. Camkan itu ya. Iya. Camkan. Iya. Ya. Iya. Bapak itu Pak, Anda Pak, apa? bentar Pak.
Pak, saya boleh tanya nggak Pak? Tidak, Anda dengar dulu. Anda dengar saya dulu. nggak boleh tanya? Saya buka punya pikiran otak Parah saya ini. buka. Nggak boleh nanya masnya. Pas mau ngomong pun nggak boleh. Please dong Pak, nanti saya kasih paus satu Pak kalau saya nanya ya Pak. Iya. Ya, dikasih paus Iya. mau dia. Cara. Ya, saya mau tanya. Saya mau tanya. Ya. Iya kan saya dulu yang mau Saya mau tanya. tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Oh iya. Anda bisa memberikan penjelasan mengenai Al-Quran bahwa ada kehidupan pergaulan dengan Bapa di sorga sampai hari ini? Ada Ini disebut sebagai kehidupan, teokrasi. pergaulan. Maksudnya pergaulan itu main bola, main catur gitu. Ya? Bukan, itulah bodohnya Anda. Apa dong? Anda harus buktikan bahwa Muhammad itu mempunyai hubungan masa Oh, lalu. iya. Keturunannya itu ada hubungan Masa lalu. bersahabat dengan Biarinlah Tuhan. itu mah, Disebut itu sebagai mah. teokrasi. Iya iya, biarinlah itu Teokrasi masa lalu ya adalah Pak ya. hubungan manusia Kita membuka dengan lembaran Allah baru aja Pak masa sepanjang sekarang ya Pak ya. Kehidupan manusia. Iya. Tidak iya. ada agama yang tiba-tiba muncul, tidak ada. Itu ada proses Iya, iya. dari sejak Iya, manusia ada proses. diciptakan sampai hari ini. Iya. Proses adanya Kristen itu seperti apa Pak? Nah, Anda tidak punya pengetahuan tentang Tuhan. Anda gini, cuma Pak, wih. congor. Iya iya, congor. Pak gini Pak, Ya. coba Bapak Congor, ke cermin. congor. Ya, Bapak ke cermin, Tidak ada. siapa tahu Tidak ada agama telinga yang Bapak tiba-tiba ketinggalan muncul. Pak. Pak, siapa Tidak tahu ada telinga Bapak agama yang ketinggalan tiba-tiba muncul. di toilet atau di mana? Coba telinga Bapak cari di toilet coba. Ada nggak cari dulu? Dia nggak mau denger dia. Aliteng ada. Gini amat mereka ini ya loh. Kita naikin lagi yang agak cerdas. Nah ini nih. Ngantri, nggak bisa buka mute dia. Mampus di situ. Lagi nyari telinga dia. Ya lagi nyari telinga ke toilet dia. Ya ini ada Opu. Selamat sore Opu. Selamat sore, Pak Os. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Kristen. Baik, katanya kata si Bapak ini, Yesus itu dikirim ke dunia untuk menyelamatkan Bapak, betul nggak? Itu jangan langsung ke situ. Enggak, itu Iya, kan. saya coba mau komparasi aja kata Bapak ini tadi kan mungkin Bapak juga dengar ya Pak Opu. Kata si Bapak ini, Yesus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan Bapak. Saya kaget loh Pak. Bener apa enggak itu tuh kabur orangnya? Pertanyaan yang bagaimana ya cara menyampaikannya. Jadi gini, konsep kekristenan kan hubungan manusia itu kepada Sang Pencipta melalui Yesus Kristus. Ya. Gitu loh. Tuhan menawarkan keselamatan itu melalui Yesus. Nah, ketika itu ditawarkan pada semua orang, tergantung bagi mereka yang mau mengikuti. Kira-kira Pak, teladan ya. itu loh. Kira-kira Pak, ada nggak ayat yang tertulis secara eksplisit kalau Bapak itu menawarkan manusia keselamatan lewat Yesus? Ada nggak tertulis? Ini loh umat-umatku, saya menawarkan keselamatan kepada kalian melalui anakku Yesus. Ada nggak kira-kira? Kalau kata-kata itu kan bukan berarti seperti orang-orang sembahlah akulah Tuhan, bukan begitu konsepnya. Nah, terus? Tapi bagaimana dia teladan dia selama dia. Terus Bentar Abang dulu. taunya dari Bentar mana dulu. itu yang Abang ngomongin itu tahu dari mana Bang? Ya, dia kan sudah nyatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, dia adalah jalan ya. Berarti bisa diinjak Pak kalau jalan. Bodoh kau ngomong enggak. Kok marah Pak? Jangan marah Pak, udah tua, jangan banyak marah ya. Bukan, enggak, narasimu itu enggak masuk akal, enggak boleh gitu. Loh, setahu saya jalan itu bisa diinjak Pak, setahu saya ya. Kalau misalkan nggak bisa diinjak ya jelasin Pak. Sesat lagi. Atau gini aja, aku bertanya baliklah, bagaimana sebenarnya normalnya? Ya Pak, jangan marah dulu Pak, jangan marah dulu Pak. Minta maaf ke saya Pak, jangan marah Pak. Bukan, bahasamu itu loh, jalan diinjak jalan, enggak Loh. gitu lah. Coba Bapak kalau misalkan pakai mobil lewat apa?
Loh, itu kan fisik manusia kita. Ini kita bicara dalam Loh, artian kan kita tawaran- bisa bicara sekarang ini bicara masalah fisik, Pak. Sebentar dulu. Jangan dipotong, Bang. Atau kamu aja merasa supaya Enggak, jangan Abang nggak sampein aja, nggak apa, dengar aja dulu saya. Jalan itu apa, Pak? Pernah nggak Yesus mengatakan, saya adalah Tuhan, maka sembahlah aku? Ada nggak? Secara eksplisit ya. Memang nggak perlu, ngapain harus begitu-begitu, pertanyaan bodoh itu kawan. Oh, terus kalian tahu Yesus Tuhan itu dari mana? Dari nubuatan saja, ketika dia lahir saja atau mau datang saat Bunda Maria untuk mau mengandung itu, sudah datang malaikat Gabriel kok menyampaikan. Nah, ketika dia pun lahir, dia sudah Sampai. disembah orang-orang Majus. Oh, sebelum Yesus lahir dia udah disembah Yesus. Jangan pelisitkan dong. Kan kata Bapak tadi udah Dia disembah lahir. sama orang-orang Majus. Makanya sebentar dulu. Kalau soal, kan saya bilang tadi, ketika malaikat Gabriel dia datang kepada Bunda Maria menyampaikan engkau mengandung. Nah, artinya itu sudah dari Roh Kudus melalui Menyampaikan kepada Maria bahwa Malaikat Maria akan Gabriel. mengandung gitu. Gimana Pak bahasanya, Pak? Bahasanya secara malaikat eksplisit, Pak. Jibril ya, malaikat nggak ada Jibril, malaikat Gabriel. Gabriel ya. Gimana Pak nyampainya? Dia datang kepada Bunda Maria, hai wanita kan, hai Maria, engkau yang akan mengandung sang putra, itu loh maksudnya kan. Ya, bernama Ya Yesua, kalau bahasa Aramaik atau Ibrani kan Yesua itu kan. Yesua. Bukannya Immanuel. Lah kan ada istilah Immanuel ya, namanya Yesua, engkau akan menamai dia Yesua kan gitu kan. Dia Immanuel gitu kan. Ya, saya bacain Pak, boleh nggak Pak? Konsep Ayatnya saya bacain boleh nggak Pak? ya boleh. Jadi gini loh, pemahamannya supaya jangan sesat hidup Ya. Ya, manusia kan itu. saya ini cuma ngebacain Pak. Cuma ngebacain Jangan doang. letterlek saja. Oh, harus gimana ngebacanya? Ya boleh, artinya cara bernarasi atau menanggapi permasalahan. Saya nggak bakal benerasi Pak. Saya nggak bakal benerasi. Saya membacakan Coba. aja boleh? Gimana coba? Oke. Kita buka. Bapak punya Bible nggak di situ Pak? Aku lagi di jalan. Jalan kebenarannya. Oke. Matius 1 pasal 21 sampai 23 ya Pak ya. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namailah anak itu Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Allah mengatur semua itu supaya terjadi tepat sesuai dengan perkataannya melalui nubuatan nabinya. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan diberi nama Immanuel. Nah, boleh saya bertanya tentang ayat ini Pak? Izin Pak. Nah, yang saya tanyakan, siapa yang berani ngerubah nama yang dikasih oleh Allah, Immanuel, menjadi Yesus? Loh, dia kan di ayat itu aja mungkin kau baca, di ayat yang lain kan dia juga ada disebut ya nama Yesus. Iya, kan ini Allah akan memberi nama dia Immanuel. Ya Pak ya. Nah, ya, Nah, baca kenapa? dulu lagi, Bro. Dari awal baca dulu, jangan langsung ayat 21. Harusnya ayat berapa Pak yang dibaca Pak? Ya dari lah tentang kelahirannya, coba silsilah kelahirannya lah itu. Kalau silsilah kelahirannya kan udah jelas dia di kandang binatang Pak. Lah iya, maksudnya Iya kan? inti pertanyaan. Ini Mak yang saya tanyakan di Matius 21 ini Pak. Kan Allah ngasih nama ke anaknya Maria ini Immanuel. Nah, pertanyaan saya, siapa yang berani ngerubah nama yang dikasih oleh Allah Immanuel menjadi Yesus? Siapa orangnya yang berani ngerubahnya? Loh, kan memang nama itu, nama sang putra itu ya Yesus Hamasiah atau Ya, Yesus yang bahasa dikasih Yunani. ya, kalau menurut ayat ini yang dikasih sama Allah ini bukan Yesus Hamasiah, namanya Immanuel. Udah jelas loh ini. Saya bacain lagi ya Pak ya, saya bacain lagi ya.
Iya. Saya bacain lagi. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan diberi nama Immanuel. Udah jelas ini, udah pik ini namanya Immanuel. Pertanyaan saya, nama pemberian dari Allah Immanuel, siapa yang berani berubah menjadi Yesus? Kenapa, Pak? Masalahnya di mana? Dari Immanuel ke Yesus di mana? Masalahnya siapa yang berani ngerubah? Masalahnya siapa yang berani ngerubah nama pemberian dari Bapak? Nah, gini loh. Kalau nama kepada ayat yang sampean bacakan itu kan harusnya kan bukan hanya patokan ke satu satu paragraf itu Ayat. Matius itu. Coba di Lukas kan ada lagi. Baca dulu. Oh, berarti Tapi ya, narasimu salah, tadi berarti ada yang benar. salah itu, bro. Berarti benar. Ada itu mungkin hanya Wikipedia itu baca atau buatan sendiri itu. Bapak nggak tahu ayat ini? Bukan, yang kau baca itu di awal tadi itu bahasanya tuh beda dengan yang di Alkitab. Ya coba bacain yang di Alkitab Bapak. Bacain. Gini. Bacain dulu Pak, bacain dulu. Biar saya nggak disangka ngedit-ngedit Pak. Saya emang nggak pernah ngedit-ngedit Pak. Itu tertulis gitu saya bacain gitu. Ya kalau ini mau dibantah sama Bapak silakan bantah kan. Saya yang membacakan Bible, Bapak yang membantah Bible gitu. Saya mah setuju Pak. Enggak. Masalahnya gini loh. Konsep bicara apa yang kamu sedang bicara itu kan itu pelajaran anak-anak sekolah minggu. Ini pelajaran anak sekolah minggu. Maksud saya gini loh, Kira-kira dosen sekolah minggu bisa ngejawab nggak? Kira-kira dosen sekolah minggu bisa ngejawab nggak siapa yang ngerubah nama Immanuel jadi Yesus? Sebentar. Inti daripada kekristenan bukan soal nama, bukan juga soal sebutan yang kau sebut tadi, tapi kan inti daripada kekristenan itu kan agar kita berkomunikasi ya. Bukan hanya soal iman. Kalian yang beriman itu penting baca aja biar aku nggak tahu artinya kalian ikut kan itu kalau konsep kalian. Ya, kalau kalian kan nggak perlu iman ya. Kalau kalian nggak perlu iman, yang penting Yesus mati terkutuk di kayu salib, udah iman, itu aja. Tetapi kekristenan bukan hanya soal iman. Kalau kalian Terus kan apa? penting kan baca aja, yakin aja kan itu maksudnya kalian bro. Tapi kalau yakin, kalian juga sama yakin. Kalian yakin nggak Yesus mati terkutuk di kayu salib? Oh tidak, bukan terkutuk, sangat salah plesetkan bro. Oh, berarti ayat ini salah juga ya, Galatia 3 pasal 13 saya bacain. Bukan, kau baca cuma satu ayat gimana? Coba baca di atas dengan di bawah seterusnya. Ya, saya bacain Pak. Saya bacain ya Pak ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi yang tergantung di kayu salib ini adalah orang yang sangat terkutuk Pak. Bukan. Bapak tahu kan artinya Dia terkutuk? menanggung dosa kutuk kepada orang-orang yang telah melanggar hukum Taurat. Kok nggak ada tulisannya dia menanggung orang-orang? Pemahamannya jangan gitu. Enggak, kok nggak ada tertulis dia menanggung kutuk orang-orang? Jangan hanya tertulis toh yang kamu terganukan, anunya gitu loh maksud saya. Oh, berarti ini kurang benar gitu. Bukan soal itu. Enggak. Narasimu itu loh, cara berpikir yang saya enggak masuk akal. Ya udah, saya bacain lagi ya, sekali lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum kabur. Aneh ya, kita yang membacakan ayat Bible, mereka yang menyanggah, mereka yang menyalahkan. Aneh kan? Aneh loh. Ayo pasien selanjutnya. Saya cuma membacakan doang, tugas saya mah nggak lebih. Kalau kalian mau membantah, kalian mau menyalahkan ayat ini ya silakan. Bodoh amat saya mah. Nah ini ada penghujat satu. Halo.
Oh bang, Yuk. Kita lanjutin yang tadi ya bang. sabar bang, sabar bang. Iya sabar bang, santai. Tarik napas dulu bang, minum air hangat bang. Begini ya, begini. Yang jelas kami Kristen itu tidak ada benarnya di mata kalian Muslim. Oh iya, emang salah Kalau kali. kita, kalau tapi bagi kita, bagi saya pribadi ya, entah dia benar atau bagaimana kepercayaan kalian itu, saya tidak sampai ke sana ya. Ya nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan kepercayaan kalian kepada siapa. Saya juga tidak peduli kalian mau menghina agama kami, tidak peduli itu. Enggak, saya nggak ngehina loh. Saya di mana ngehinanya bang? Coba bang. ya dari segi bahasanya itu, tapi Oh ya udah, saya bacain ya. Ini kan Iya, tertulis nih begini, di Bang. apa di Bible nih tertulis gini, Bang, Galatia gini, Bang. 3 pasal 13. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, saya ngehina nggak bang? Secara garis lurusnya itu, abang itu mengartikan secara lurus itu, Saya mengartikan nggak mengartikan, saya membacakan bang. menurut pemikiran abang itu lurus aja begitu toh. Bang, saya tidak mengartikan, saya tidak mengasumsikan, saya tidak mentafsirkan, saya cuma membacakan. Nah Apa iya, salahnya sih membaca bang? nah sabar, saya lanjut dulu. Makanya saya bilang dari awal, menurut kalian agama kami itu tidak becus atau tidak benar, itu terserah kalian. Betul, emang nggak benar. Nah iya, itu terserah kalian. Iya. Tapi saya juga di sini bukan datang mau menyalahkan kalian punya agama, tidak. Cuman saya mampir dikit saja. Oh, niatnya mau bertanya doang. Saya mau bertanya, tapi bukan mau menyalahkan. Iya, Ya, bertanya toh? bang, silakan. Iya, Ya toh? ya. Saya mau bertanya, apakah betul kalian itu diminta untuk minum air kencing unta? Betul. Ya, Itu untuk apa? Itu? Sebentar, Ajaran Bang. suruhan siapa itu, Bang? Saya boleh jawab nggak bang? Izin. Abang Ya, kan jawab. hostnya. Abang kok hostnya, saya tamu. Izinkan saya untuk menjawab ya bang. Oke. Oke, betul. Ada itu bukan anjuran, itu bukan apa namanya maklumat. Bentar bang, saya keselak bang. Pikir dulu. Enggak, saya minum dulu bang, bukan mikir. Boleh nggak bisa minum? Oke, boleh. Boleh. Ketika pada saat itu ada yang sakit, Nabi menganjurkan Rasulullah untuk minum air onta, nggak apa-apa. Dan dia alhamdulillah sembuh bang. Tapi itu juga bukan langsung diminum gitu kan. Nah menurut ilmu kedokteran ternyata emang urin unta itu bagus gitu ya. Beda dengan kencingnya Tuhan Bapa kan, Tuhan Anda kan kencingnya nggak berguna ya, nggak bermakna. Jadi emang lebih bagus kencing unta daripada kencing Tuhan lu. Kok kencing unta kok bandingkan dengan kencingnya bapak kami? Iya. Emangnya bapak kami yang dimaksud itu berarti unta itu bapak kalian? Ya kan kencing unta bisa mengobati orang sakit ya, bisa mengobati orang sakit nih. Saya tanya ke abang, kencing Yesus pernah nggak bisa ngobatin orang sakit? Saya tidak tahu itu karena memang tidak ada ajaran. Nah berarti lebih keren kencing onta apa daripada kencing Nah, iya, Tuhan? karena memang kami itu bukan air kencing obat penawarnya kami. Iya. Kami aja yang percaya itu. Kalian Ya aja yang waktu percaya Yesus itu bahwa jadi manusia obat kan unta kencingnya itu, nggak berguna bang. air kencing unta itu adalah obat. Kalian aja yang percaya itu. Siapa Iya. yang ngajarin itu? Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu siapa? Nabi kami, junjungan kami. Tuhan kalian toh? Tuhan, Tuhan. enggak. Ah, terus Kita Tuhan, nggak kalau pernah menyebut Tuhan. Tuhan Muhammad nggak pernah. Nabi. Kalau bukan Nabi kalian punya Tuhan, lalu siapa kalian punya Tuhan? Tuhan Allah Subhanahu Iya. Wa Taala. Terus Nabi itu siapa? Nabi Kalau bukan Muhammad, Tuhan. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa ya yang Emang dia difitnah sama siapa sih? kalian mati terkutuk. Nabi itu Nabi emang Adam, dia Nabi banyak itu pak siapa? Nabi yang tertulis ada 25. Itu bukan Tuhan, itu Nabi. Terus Nabi itu siapa? Kok ngikut banget sama dia begitu loh? Nabi itu siapa? Ya siapa dia? Nabi Yesus. Nabi Yesus juga kan Nabi. Tuh, kok nangis?
Jadi tadi masalah kencing udah selesai ya Pak. Jadi lebih Iya. hebat kencing unta daripada kencing Tuhan lu yang nggak berguna ya. Oke, boleh, boleh, Oke, boleh. tepuk tangan dulu Pak. Pertanyaan berikut, gini. Kalian itu Nabi itu siapa? Kalian Tuhankan dia atau mentuankan dia? Mentuhankan Atau mentuankan? Tuhan dengan Tuhan kan beda. beda, ya. Nah terus Tuhan dengan Panggil apa Tuhan sama kan Nabi beda itu? ya. Tuhan Nabi. itu adalah pencipta ya, sesembahan. Kalau Tuhan itu ke makhluk ciptaan gitu ya, Tuhan itu raja tanah kalian, gitu toh, ya. raja kalian toh? Raja, ya, betul. Nabi kan dia itu kan manusia biasa juga kan begitu toh? Manusia biasa sama kayak Yesus, manusia Nah, biasa. toh? Terus katanya itu udah dikubur, tapi kalian itu masih hormat-hormat begitu, Iya. bilang dia Tuhan, dialah penerang buat kalian para umat Muslim kan begitu toh? Iya, betul. Nah, sebenarnya itu yang kalian percaya siapa? Tuhan kalian atau si Nabi yang sumati itu? Oh, yang saya percaya, yang saya tuhankan maksudnya Nah iya, Allah Subhanahu Wa Taala. yang kau percaya. Ya, yang saya percaya Allah Terus Subhanahu Wa Allah Taala. Subhanahu Wa Taala itu dia menyampaikan kebenaran itu lewat siapa untuk kalian para manusia biasa? Lewat Nabi Muhammad. Nah iya, sama dengan kami Kristen bodoh. Oh, Kristen bodoh. Iya, kamu yang bodoh. Makanya saya bilang, Kan abang tadi sama dengan bapaknya satu. kami Kristen Bapaknya bodoh katanya. satu. Gimana sih? Bapaknya satu, dia menyampaikan kebenaran itu. Ya. Bapak menyampaikan berita kebenaran tentang lewat, cuma keinjilan bedanya begitu gini dalam bang. kekristenan itu lewat Ya. Yesus, Roh Sabar Kudus. bang, sabar. Tenang bang. Cuma Kalian bedanya menyalahkan gini. Tuhan Yesus, sedangkan kalian juga percaya Nabi kan begitu toh. Sedangkan Nabi sebenarnya bukan Tuhan, manusia biasa juga. Kenapa kalian percaya Nabi? Menurut abang yang disembah sama orang Muslim itu siapa bang? Nabi toh? Dari mana ayatnya coba tunjukkan? Kau tanya saya tadi mengerti Al-Quran, baca sendiri Ya, mana tunjuk. kata Coba. abang Nabi, tapi nggak tahu ayatnya gimana sih abang? Tapi coba sebenarnya abang ini beraninya live sama Abang Edis TV ini biar dia Ya udah, semua abang kampung Al-Quran. sekarang Itu berani telepon tidak? Edis, bang. Abang sekarang telepon Edis, suruh naik ke sini sama saya berdua. Berani tidak? Si Edisnya. Mm. Sama abang berani nggak sama gua? Jangan sampai Bang, kalau kita Iya. jangan pakai sound ketawa dulu lah supaya suara kita jelas. Abang sakit hati. Bukan sakit hati, cuman saja sedikit penasaran saja. Oh saran. Ya saran abang saya nggak terima ya bang. Karena pengetahuannya saya, Hmm. umat Muslim itu Hmm. percaya cuman bahasa-bahasa apa yang kalian pakai itu di Al-Quran. Tapi ngerti nggak artinya itu? Oh, abang pengen nanya bahasa apa yang ada di Quran? Oh iya, Alkitab, Allah, Nabi, Rasul, malaikat itu yang sekarang dirampok sama Bible itu kan bahasa Arab. Yang dirempok. Yang diambil. Aduh abang. Tapi ngerti nggak arti dari kampungnya Al-Quran itu? Ngerti? Ngerti ya? Iya. Abang ngerti nggak yang ada di Alkitab itu apa? Artinya apa Alkitab? Kalau kita punya Alkitab mah bahasa Indonesia saja pasti dong kita mengerti. Kalian kan Alkitab itu bahasa-bahasa apa, Bang? apa kok tulisannya juga jelaskan begitu. Iya. Apa tuh artinya Alkitab? Kalau live-nya hanya sekelas pertanyaan kayak anak SD seperti ini ya sudah, hanya kita ngejek-ngejek aja di sini gunanya ini. Loh, ini kan ruang. saya nanya bang, Alkitab itu apa artinya? Kalau kita jawab, kalian sama tidak percaya. Saya percaya. Sejak kapan Muslim itu percaya? Kamu punya alasan? Loh, ya percayalah Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Saya percaya bang. Loh, Oke, selanjutnya saya punya pertanyaan.
masih ada pertanyaan. Saya sudah bilang awal toh, di sini saya bukan datang naik untuk menyalahkan kalian punya agama, tapi begitu juga sebaliknya, entah kalian mau menyalahkan kamu punya kepercayaan juga, tidak masalah. Saya tidak mempersoalkan itu. Abang sekarang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya lagi. Oke, sebelum abang bertanya yang kedua kalinya, pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima Betul sampai tidak? ke-10 saya Oke. jawab semuanya, boleh. Tapi abang syaratnya harus terhadap layar sampai 100. Oke, boleh. Enggak ada masalah. Tetap layar aja masih Ya bisa. sok tap layar dulu sampai 100 ya. Sabar, saya bertanya dulu. Ya tap dulu dong, gimana sih? Sambil saya bertanya, sambil saya tetap layar toh. Nah, Nggak lihat boleh, tuh. nggak konsen, harus tap layar dulu. Oh, Nah, berarti biar- ini tujuan live-nya hanya mau nyolong itu aja gini maksudnya. Terus abang naik ke atas hanya untuk apa? Saya tidak mau mencari koin, bukan tujuan sekarang main Saya TikTok nggak juga cari saya. koin bang. Saya Iya, nggak perlu makanya minta hargai koin. dong pertanyaan dari kita. Saya mau hanya tanya, mau Ya tanya. abang juga harus hargai Apakah dong betul? komal ini. Apakah betul itu kalian punya nabi yang kalian junjungi itu bukannya main perempuan? Ya bukan kelas, biarin nggak apa-apa. Suka main perempuan kah? Kalian punya nabi? Suka main perempuan, iya. Nggak Iya. pernah suka main laki-laki bang. Kan Main- nabi saya laki-laki. Dia itu beristrikan perempuan yang di bawah umur. Beristri, ya, Boleh. dia Nabi Muhammad itu sukanya sama perempuan, nggak pernah suka sama laki-laki kayak Tuhan abang. Iya, lebih dari satu kan dia punya istri. Iya, tepuk tangan kan. Tidak bisa jawab dia. Ah, kok nangis bang? Orang yang berdosa seperti itu kalian percaya, kalian tunduk-tunduk, masa iya sih? Oh. Ya kan saya jawab bang. Nabi Terus di jenggot Muhammad, kalian itu, betul. di jenggot Saya kalian betulkan itu bang. penuh dengan setan-setan Muhammad- begitu, sampai di saya bulu boleh hidung. jawab gak bang? Saya boleh jawab gak? Saya bertanya, masa Iya, senyum? abang kan bertanya, berarti saya Iya, harus jawab dong. Saya kan belum selesai bertanya. Dengarlah, Oh, rangkum. yaudah. Kalau kau jago, rangkum semua pertanyaan saya. Ya, Sebentar kau jawab iya. satu kali. Oke. Hmm. Ngomonglah. Kenapa kamu punya nabi itu suka apa ya, beristri lebih dari itu, bahkan anak-anak muda yang masih di bawah umur dia kawini begitu. Terus yang berikut, betul tidak di jenggot kalian bulu hidung itu penuh dengan setan? Terus yang berikut, kenapa para muslim itu ujung anunya dipotong? Udah? Coba jawab tiga itu dulu. Oke. 3 ya bang ya? Oke, bentar ya, saya tunjukin. Kalau saya pakai data bang. Iya, kontolnya itu kok dipotong ujungnya. Kok mulutnya kayak gitu bang? Abang Kristen ya? Kok mulutnya Kristen banget abang? Lebih kejam yang memainkan orang punya anak itu daripada kamu punya mulut. Ya oke. Pertanyaan pertama, kenapa Nabi abang diam ya? Saya jawab, abang diam dulu ya. Oke, diam. Jadilah murid yang baik ya nak ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu suka sama perempuan? Betul, saya betulkan. Nabi Muhammad itu normal, sukanya sama perempuan. Beda sama Tuhan abang, sukanya sama laki-laki karena ada pernikahan anak domba. Semua umat Kristen yang 2, sekian M itu menjadi mempelainya ya, akan menjadi mempelainya nanti perempuan, nanti akan melakukan hubungan intim ya, perkawinan anak domba dengan Yesus. Pertanyaan yang kedua ya, tadi kenapa di lubang hidung umat muslim itu ada setan ya? Saya jawab ya, kenapa di lubang hidung manusia ada setan? Di Ayub 27 pasal 3 sampai pasal 4, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Jadi setan itu yang disembah oleh umat Kristen ya, korong ya, upil. Jadi mereka itu menyembah korong atau upil ya guys ya. Nah yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang umur 6 tahun? Ya nggak apa-apa, menikahi Aisyah sahih itu, menikahi Aisyah umur 6 tahun dan digaulinya di umur 16 tahun karena pada saat waktu perang Badar itu yang ikut ke sana harus di atas 15 tahun umurnya. Nah yang ketiga tadi itu Nabi Muhammad udah pik ya menikahi Aisyah betul di umur 6 tahun.
Beda dengan leluhurnya Tuhannya kalian ya. Menikahi Ribka di umur 3 tahun. Bayi lagi nete. Sini diambil, langsung dinikahi, digauli, pangpung. Wah, ini Tuhan macam apa kayak gini? Atit. Oh, udah dijawab. Oh, pertanyaan berikutnya. Silakan. Jadi kalian itu menyembah korong ya, Upil ya. Di Ayub 7 itu ya, teman-teman. Jawabannya tidak ada yang masuk, Bang. Iya, pasti menyakitkan jawaban gua mah. Bukannya dia gauli. Sampai Tenang. dia bukan. Abang, kok suaranya jadi kayak yang gimana gitu? Makanya dengar dulu. Ya. Bukannya Nabi itu mengawini Aisyah itu umur 9 tahun. Kok bilangnya 16 tahun? Iya, pada waktu perang Badar itu kan nggak boleh Kan dia itu yang umur di bawah 15 di umur tahun 6 ikut. tahun. Dia nikahi umur 6 tahun. Digaulinya umur 9 tahun. Maksud 9 tahun. Bukan Karena 16 tahun. kalau misalkan benar ya hadis ada yang Bukan mengatakan misalkan benar, berarti Ya. abang ini tidak kuasai Al-Qurannya abang sendiri. iya, kalau misalkan ada yang menafsirkan di umur 9 tahun udah digauli nggak apa-apa, udah baleg. Pokoknya di dalam Islam ada batasan, orang yang sudah terkena menstruasi itu boleh, udah baleg. Beda dengan di Bible nggak ada bahaya batasan, Islam. umur 3 Bahaya tahun juga Islam. lagi nete. Langsung diambil dibawa ke kamar, pangpung, disikat tuh sama Berarti Islam leluhurnya ini Tuhan bahaya Islam. kalian. Gitu ya. Jadi beda ajaran Islam sama ajaran Kristen beda. Kalau di ajaran Kristen bayi lagi nete juga bisa digauli ya teman-teman. Oke, Tapi jangan. anehnya kalian itu, Kenapa bang? Apalagi? yang aneh di kalian itu Al-Quran Oh, bicara aneh. lain, Al-Quran bicara lain, kalian bicara lain gitu loh. Makanya saya bilang yang Al-Quran bicara kalian lain, baca itu, kalian apa tidak bang mengerti. yang lainnya bang? Ya yang lainnya apa? Yang lainnya apa? Coba abang itu dalami abang punya Al-Quran supaya abang mengerti. Jangan sampai kamu itu hanya bisa sebut bahasa Arab tapi bahasa artian dalam bahasa Indonesianya abang udah. tidak mengerti. Bismillahirrohmanirrohim. Artinya apa, Bang? Itu hal biasa itu. Oh hal biasa. Yang nggak biasa ya bang? Alif lam mim. Abang. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Abang, muttaqin. dengar dulu. Abang, Ya bang. tadi saya naik di live-nya abang. Mm. Saya bilang awal tadi bukan untuk mau menyalahkan, Ya. cuma sekedar bertanya, tapi terserah abang mau menyalahkan kami umat Kristen juga. Saya tidak nggak masalah. menyalahin bang. Saya cuma menjawab semua saya- pertanyaan abang. Oke. Sekarang saya pamit karena sekarang saya pamit. Saya turun dulu Mau karena kemana? tidak temukan. Jangan dulu dong. Enggak, kalau di sini Buru-buru amat sih. Belum ditanya balik. loh. Oke, saya tanya dulu apa kakak Nona di atas. Oh nanya lagi. Oke, saya tanya. Nanti mau ditanya balik kabur. Iya, Saya Iya, minum kabur. dulu, Bunda Natali saya minum dulu ya. hijrah Iya, aku baru selesai sholat ini. Lanjut. Hijrah hanya nyimak saja dari tadi di atas hanya dengar saja begitu. Enggak, aku tadi sholat. Ini barusan muncul ke sini, terus udah dijawab sama Kang Alasan. Satria. Kok alasan? Kenapa sih? Aku bilang aku selesai Alasan. sholat kok alasan? Gimana sih? Tadi sebelum saya naik, Mm-mm. kok stay di layar Iya, begitu. memang aku stay di sini kan sholat nggak bawa HP, HP-nya ditinggal. Kenapa? Mau nanya Saya apa tanya sih? Mau satu. nanya aja kok keserupan. Mau nanya aja panik. Nanti ditanya balik nanya. kabur. Jilbab itu dia tertulis dalam Al-Quran itu di ayat berapa sih? Al-Azab 50 ya? Yang menekankan bahwa jilbab itu harus pakai jilbab kerudung. Ini ya. Itu Al-Azab 59, supaya Al-Azab apa sih? 59 sama An-Nur 31. Oh, coba kamu lihat mamanya Tuhannya kamu itu. Rambutnya nggak berserak, ditutup rambutnya kepalanya. Hati biarawati Katolik itu aja juga rambutnya ditutup nggak berserak. Nggak kayak pesendal, rambutnya berkibas kanan, kibas kiri, supaya Itulah ciri-ciri dihormati. wanita yang dihormati, kayak gitu. Wanita supaya lebih dihargai, beda dengan
yang rambutnya Iya, bersera. dia Beda. itu kan artian asumsinya kalian. Cuman bacakan dulu yang di dalam itu yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Oke, kamu mau minta ya? Nanti saya tunjukin juga ya di Bible Nah, ya. kan di sini hanya untuk bertanya saja. Oh, bertanya aja, ditanya balik nggak bisa. Cuma mau nanya aja. Kalau ditanya balik, kalau saya jawab sama aja, tidak ada sedikit Ini nih. kalian percaya gitu loh. Ini loh, saya nggak nyuruh kamu Baca, percaya baca. juga kok apa yang Coba saya kasih baca. tahu. Nggak Coba usah baca. kejang lah, iya nggak usah kejang lah. Wih, Muslim hadir semua. Kok takut sih kamu? Ini Al-Azab nih. Al-Azab ayat 59 ya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Mengampun dan lagi Maha Penyayang. Oh jelas dong. Terus yang saya heran, kenapa ya? Nabi. Kenapa ya iya Merah. dong, Nabi kan itu kan ayatnya turun kan kepada Nabi disuruh kan, bener kan? Terus Nabi itu kan panutan, suri tauladan, ya kami umatnya ngikutin dong. Gimana sih gitu aja ribet. Sekarang ini ya, saya heran kenapa sih di kekristenan itu sebenarnya Paulus sendiri aja nyuruh loh kepala itu tuh ditudungi gitu loh, kepalanya pakai lah tudung, pakai, pakai. Kalau nggak pakai harus apa? Dicukur rambutnya. Kalau nggak mau dicukur loh rambutnya. Nih, melotot nih ya, melotot loh. Nih Paulus aja nih nyuruh loh. Paulus aja tahu nih perempuan tuh rambut tuh ditudungi nih. Sebab nih 1 Korintus 11:6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Hah? Harus kan? Sedang kasmati saya punya mikrofon dong. Harus dong. Ini makanya ya biarawati Katolik itu mereka penampilannya lebih terhormat gitu loh daripada kalian otak-otak yang rambutnya bersera au-au ke kanan ke kiri kayak pesendal mau mangkal gitu loh ya. Makanya ini biarawati aja Saya makin di bicara kepalanya kalian ditutup. kasmati saya punya mikrofon. Ini maksudnya apa Yang nih disuruh Kristen tutup sebenarnya Ini itu kenapa apa maksudnya? dada sampai ke bawah. Hah? Dada Apa sampai di bawah yang disuruh tutup sebenarnya. Apa sampai ke bawah? Bukan Emang kepala. Ini kenapa? Kenapa ini? Siapa juga bilang kerudung sampai ke bawah lantai? Emang ngepel? Emang ngepel? Udah. Emang Udah, kerudung udah, ngepel? Kan pas. kerudung nggak ngepel lantai? Gimana sih? Pada- Nggak ada juga pada orang pakai kerudung intinya- sampai ngepel lantai. Pada intinya Pada kalian intinya apa? itu menyembah orang mati. Pas. Ya Tuhan kau lah yang Itu saja. Tuhan kau lah yang orang mati pula Tuhan kau. Tuhan kau itu yang pernah mati. Tuhan kau yang orang. Udah jangan kemana-mana dulu. Ini tentang kerudung ini gimana? Nanti sebelum ke Tuhanmu yang meninggal, sebelum Tuhanmu yang meninggal kita bahas ini dulu. Kenapa ya? Di kekristenan itu kok rambutnya pada berserak-berserak kayak pesendal mau mangkal gitu ya? Kenapa kok bisa gitu? Kenapa bisa Muslim gitu? juga begitu kan? Banyak Muslim juga banyak yang tidak pakai kerudung. Oh, itu kan udah jelas dia tidak menuruti perintah gitu loh. Nah, tapi kamu karena- sendiri tadi karena- nanya saya. Kamu tadi karena nanya mereka saya. tidak Terus ini mau kenapa? nurut perintah yang sesat. Kenapa ini Kristen udah jelas di Bible-nya tertulis seperti ini, kok ibu pendeta aja rambutnya berserak kemana-mana ya? Muslim yang nggak pakai kerudung itu yang ngikutin ajaran yang benar. Saya mana ajaran benar? Mana dalilnya ajaran benar Kalau nggak usah kalian yang menudungi pakai kepala? jilbab itu ajaran Mana? sesat dari kampungnya Muhammad. Oh, berarti ini Paulus juga nyuruh perempuan menudungi kepalanya sesat Paulus ya? Sesat. Sesat ya? Berarti biarawati juga sesat. Mamanya Tuhan kau pun kepalanya ditudungi sesat berarti mamanya Bisa, Tuhan kau. izin dulu. Bisa nggak sih diskusi baik-baik gantian bicara? Lu jangan begitulah. Kan kamu udah berakal. Kamu manusia loh, bukan binatang. Masa cara Ini siapa? diskusimu kayak binatang? Muslim nih. Kenapa Muslim? Muslim kenapa? Pantas saja. Sedikit-sedikit kalian itu darah tinggi. Muslim ini kenapa menurut kamu? Nah iya, karena memang maunya benar saja begitu. Memang benar. Terus Ya, ibunya terus Tuhan kalau kau salah kenapa? yang mana? Kalau salah yang mana yang salah? Kalau salah tidak mau Kalau mengakui. benar ya yang ajaran pertama ajaran siapa? Kenapa?
Islamnya datang nggak di abad berapa kong? Abad ke-7 sempurnanya. Nggak benar. Abad ke-7 sempurnanya, kenapa? Iya. Kalau Kristen ada Ya, berarti- Kristen abad keberapa? Saya tanya balik. Kristen abad keberapa? Gua tahu soal itu, punya dari awal lah. Iya, abad keberapa? Gak perlu tanya sampai situ, guys. Kalau Ya, untuk kamu saya tadi tidak nanya sama mengerti. saya. Saya Tapi jawab saya abad cuma mau ke-7. kasih paham aja, Kristen kasih abad paham. keberapa? Saya cuma mau kasih paham. Hei! Orang ditanya balik. Saya tadi saya nggak paham. Ya kalau nggak paham diam. Nah sekarang King Tri. Apa maumu? Di situ juga sok paham. Intinya, Padahal kepercayaan sendiri. Kalau nggak paham masih Kita ngomong datang dulu. Gue selesaiin satu-satu dulu. Kau kok nggak paham? Diam dulu. Sekarang King Tri, kau paham apa? Nggak paham juga. Diam. Nggak ada yang paham. Tidak ada ya? Tidak Terus ada. main di sini ngapain? Nggak ada yang paham. Nah, lanjut. Sini ajan. Lanjut Pak. Ya Bang Handi. Yang Iya, di sini terus- siapa yang naik pertama dari Handi? Terus mamanya Tuhan kau tuh gimana? Kepalanya ditudungi. Sesat juga mamanya Tuhan kau. Eh, Sesat. Mama Tuhan kau sesat. Kepalanya ditutup itu rambutnya. Kepalanya berarti ditutup. kamu ikut mama Tuhan kami Oh iya dong? dong, mamanya Tuhan kamu itu yang mengikuti syariatnya Nabi Isa. Ya Allah. Mamanya Tuhan kau itu mengikuti Berarti syariat kau para ikut nabi. Bunda Maria. Mamanya Tuhan kau itu mengikuti syariat para Ternyata nabi. kalian- Makanya ternyata kalian mengakui nggak ada bahwa ya. Bunda Yang Maria wanita-wanita kalian punya- mulia itu rambutnya berserak itu nggak ada. Contoh ya, contoh. singkat ya, Mamanya panutan Tuhan kalian kau itu kepala Bunda ditudungi. Maria. Bahkan Ibu Katolik dari Yesus aja. kami. Kenapa sih ini memang tantrum ini keserupan setan satu ini ya? Katolik kok emosi? aja dia bisa membedakan loh wanita mana yang harus lebih dihormati. Biarawati aja sabar. pakai lo Saya tudung dulu. kepalanya, pakai lo itu biarawati itu. Saya dulu. Apa? Kamu Saya bilang itu dulu. sesat juga? Saya dulu yang ngomong. Kau ngomong apa lagi? Kau ngomong kosong aja kau dari tadi. Tadi kan Anda bilang saya ikut Bunda Maria pakai penutup kepala, lu bilang begitu kan? Berarti kau itu sebenarnya percaya umat Kristen atau Muslim? Ngapain percaya umat Kristen? Bunda Maria bukan Kristen weh. Lah, Kristen Bunda lah. Maria Ibu- bukan Kristen, Ibu dari Yesus kami. Bunda Maria bukan Kristen. Mana lagi datanya Bunda Maria Kristen? Mana datanya Bunda Maria Kristen? Ketawa dia, nangis dia. Kristen Mana? Katolik itu intinya diet kepercayaan kami itu satu. Mana Hanya enggak Bunda beda Maria? Saya enggak nanya cara Katolik, saya enggak ibadahnya nanya saja, Kristen. Mana Bunda Maria itu Kristen? Mana? Ya Allah. Mana? Nah ini nih. Asal Kenapa lah ini? aja nggak tahu sejarah awalnya seperti Ya apa. mana? gitu. Mana? Mana Bunda Maria Kristen? Loh, mana Kristen Bunda Maria Kristen kok? Katolik. Mana Ngerti lagi nggak? Bunda Maria Kristen Katolik? Tapi kan Aduh, Kristen Bunda Maria Kristen Protestan. Katolik di mana? Kristen Katolik. Maria itu orang yang berserah diri kepada Tuhan, kepada Tuhannya Nah, terus? Yesus, kepada Allah, terus? kepada Bapa. Lukas 1:27 tuh baca sampai 56. Lukas 2 juga tuh 1:40 baca tuh jelas. Terus? Paham nggak sini orang? Terus? Terus. Terus mana datanya Bunda Karena Maria itu- Kristen? Nah, yang pertanyaan saya sekarang, Oh, pertanyaan Anda kamu, itu kau jawab ikut dulu lah. Bunda Pertanyaan Maria, aja pertanyaan nutup saya sekarang. kepala. Bodoh amat sama pertanyaanmu udah dijawab semua. Sekarang mana jawabnya? Mana Nah, Bunda Maria saya kan Kristen? bertanya, Anda nutup Udah saya kepala jawab. itu Sekarang ikut Bunda mana? Maria. Jawab mana Bunda Maria Kristen? Hei. Mana? Anda tutup kepala itu ikut Bunda Maria kan? Anda. Menyangkal. Perintah. Itu jelas kok. Perintah di dalam Al-Quran, kuculuk. Perintah di dalam Al-Quran, tadi sudah saya bilang, di dalam surat Al-Azab ayat 59. Itu perintah di Al-Quran. Terus, Bunda Maria itu juga dia mengikuti syariat yang dibawa Nabi Isa. Maryam mengikuti syariat Nabi Isa. Terus kau, masalahnya di mana kau? Mana Bunda Maria Kristen, mana? Mana pula Bunda Maria nyembah Yesus, mana? Terus, Bunda Maria aja itu nggak dibaptis, apa mana sebenarnya? datanya Bunda Maria Kristen? Mana datanya Bunda Maria menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus dia dibaptis? Mana datanya? Bunda Kuculuk. Maria, berarti Mana? Gak usah berarti mana menurut datanya Bunda kau, Maria Kristen?
Berarti Mana? menurut kau Bunda Maria Muslim? Mana datanya Bunda Maria itu menerima bicara Yesus tidak sebagai dengar. Tuhan dan Juru Selamat terus jadi baptis? Mana datanya? Saat di sini tidak nangis. pegang Alkitab ya. Nangis kau? Bukan nangis, cuma saya tidak pegang Alkitab saja. Tidak pegang Alkitab, kau pegang apa? Hah? Pegang Saya sempak pegang koyak HP kau. saja, Kau pegang sempak koyak kau aja. Kau nggak pegang Bible. Kau pegang sempak koyak kau aja. Izin, tanya sedikit saja, boleh nggak? Izin tanya. Kau sempak kau aja. Kau pegangi sempak koyakmu itu. Diskusi cuma modal pegang sempak koyak kau. Data aja nggak punya. Maklumilah, karena saya tidak pegang data, saya tidak pegang Iya Al-Quran. maklumi kau cuma Kalau pegang saya- sempak koyak kau. Kau cuma punya Kalau sempak saya koyak. Kau nggak pegang punya data- Bible. Kau cuma punya sempak koyak. Kau nggak punya Bible. Kalau saya pegang data lain lagi, kau mau ikuti kau. Jadinya ada nggak datanya? Mana Bunda Maria? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus dibaptis, ada nggak? Semua cerita yang ada di dunia ini Ada nggak tertuang datanya? dalam Alkitabnya. Bang Tri. Ya mana? Bang Tri. Mana? Alkitab. Semua tertulis di mana datanya? Bang Tri, Yes. turun aja bang. Bicara Turun sama aja. mereka ini. Malu kan mereka dia kan? tahu Kristen aja baca, malu. tahu Kristen aja baca, malu tapi dengar tidak kau tahu ngomong. dan artinya bang. Disuruh turun Mereka cuma tahu baca. Kan Bahasa kau. Indonesianya untuk mengerti tidak tahu. Bang. Ya, iya. Kristen, kau Iya. sama Kristen Kalian disuruh Bang, turun. kita Kau turun disuruh aja, Bang. turun. King, Memang. denger tuh. Tuh kan Teroris memang kan kalian. katanya kan tuh kan Kristen malu dengar kau ngomong, King. Kau suruh turun, King. Agama teroris Masa kalian. ibu dari Yesus kami kalian klaim dia Muslim, gila kau. Aduh. Jadinya yang itu yang turun. Enggak jadi kau yang turun. Ibu Yesus kami kalian klaim dia Muslim, gila toh. Mana datanya Bunda Maria Kristen? Sudah bilang kalian sebenarnya lihat kepercayaan kami itu percaya siapa? Yesus. Terus Yesus itu siapa yang lahirin dia? Bodoh. Ya kau yang bodoh. Ya karena Bunda Maria melahirkan Yesus, Bunda Maria sadar dia nggak pernah ada data menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mana ada datanya, bodoh kau. Keserupan begitu. Kristen banget ini. Nah Aduh, iya memang. coba kau Kristen itu jangan terlalu ditunjukkan juga lah Kristennya itu. Aku tahu kau tuh 1 Korintus 4:10. Jangan juga Justru karena Kristen itu dipamer adalah sini. agama yang paling benar yang ada di Indonesia. Mana lagi Kristen agama paling benar pula ini, aduh. Daripada kalian itu menyembah orang yang meninggal dalam kubur, minum air kencing unta. Siapa yang nyembah orang meninggal? Orang Iya, meninggal memang. kau bilang? Si Siapa yang Nabi nyembah orang itu. meninggal? Siapa yang Nabi menyembah orang Muhammad. meninggal? Nabi Muhammad kalian toh? Enggak ada nyembah orang meninggal. Oh ini Muslim KTP ini. Loh, enggak ada nyembah Nabi Muhammad. Mana buktinya Islam nyembah Nabi Oh, berarti Muhammad? nggak paham Al-Quran kalian tuh. Loh, enggak ada. tertuang Mana jelas dalam apalagi di Al-Quran tuh. Al-Qur'an? Mana ada di Al-Qur'an kami nyembah Nabi Muhammad? Bodoh. Kau lah yang bodoh, Tuhan kau tuh yang mati. Nih, kau lihat nih, bodoh. Saya tanya, izin tanya, boleh nggak? Izin tanya, pala kau izin tanya dari tadi. Itu yang disunat kalau laki-laki. Enggak kau usah nanya dulu. Nih kau lihat dulu nih Tuhan kau mati. Yang disunat kalau laki-laki yang disunat ujung anunya toh. Kau tanya Tuhan kau kan disunat. Tuhan Kalau kau disunat perempuan, siapa yang apa berani sih yang siapa yang disunat? berani megang trompet Tuhan? Kalau Kau paham dulu perempuan, ini. apa yang Kau kan disunat? punya Tuhan yang mati ya kan nih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan. Waduh, sampai ia datang. Tuhan kau mati, penyembah Tuhan yang pernah mati itu kau. Iya, dia mati, dia Terus rela ya, mati, dia sebelum Tuhan kau menyelamatkan mati itu kan dosa-dosa disunat. kami. Kau tanyalah sama Tuhan kau yang disunat, siapa yang berani ini nyunatin trompet Tuhan itu siapa? Siapa yang berani siapa yang berani motong trompet Tuhan itu siapa? Siapa Tuhan namanya? kami Kok nggak mati. dicatat di Bible? Siapa yang itu motong trompet Tuhan? Penting loh itu. Bukan Tuhan kami main loh. mati, kalian persoalkan. Itu tongkat kerajaan loh itu dipotong itu trompet itu. Siapa yang berani? Tuhan kami rela mati, kalian persoalkan. Sedangkan Muhammad kalian mati. Ngapain kalian persoalkan? senang. Ya kau itu yang aneh. Nabi meninggal kau ribut, Tuhan meninggal kau senang. Kan otak kau kebalik-balik gitu loh. Tuhan Paulus aja meninggal mati kau senang. nggak bingung? Bukan senang. Woi, Cuma memang Paulusmu sebenarnya aja secara meninggal manusia, kau nggak bingung. kita juga tidak rela Tuhan Yesus Musa kami meninggal mati. kau nggak Cuma bingung. karena itu adalah pilihan Nabi Muhammad dia. meninggal kok kau Dia rela bingung mati ini. dan Terus gimana? menyelamatkan dosa-dosa kami Terus para Tuhan umat kau, manusia. Tuhan kau gimana Tuhan kau? Ya. Tuhan kau meninggal gimana? Tuhan kau meninggal. Sebelum dia meninggal itu disunat itu gimana? Siapa yang nyunat Tuhan kau tuh? Berani-beraninya dia. Mana kapan disunat?
Oh, Tuhan kau enggak disunat? Oh, berarti kalian ikut Tuhan kami sunat. Lo enggak, ngapain ikut Tuhan kau? Sebenarnya kalian itu Kristen, kan, bukan kan Muslim. bodoh kan, ini dari tadi ditanya kan, longor kan? Muslim itu agama yang baru lahir kemarin. Kau aja enggak tahu Tuhan kau disunat? Kau aja enggak Muslim tahu itu Tuhan kau agama disunat? berapa sih? Kau aja enggak tahu Tuhan kau disunat kan? Karena memang Tuhan kami tidak disunat, nah. Oh, Tuhan kau enggak disunat. Berarti ini Tuhan yang mana, Yesus yang mana lagi nih? Oh, Yesus banyak memang ya. Lukas 2:21. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ini Kok saya siapa yang tidak berani baca motong? itu ya? Iya, kau kan bodoh memang. Kan bodoh longor. Yang kau pegang kan sepak koyak. Kau nggak pegang Bible dari tadi. Oh, Kau dari tadi berarti nggak pegang Bible. Kau cuma pegang sempak koyak. Makanya aku tunjukkan data. Kau nah, iya, kan saya kaget. terpegang Alkitab. Kalau Ya udah kalau cerita begitu, lu, kalau lu nggak berarti pegang, kalian itu kalau lu ikut nggak pegang Tuhan Yesus Bible, kami. itu cerita lu kan cuma pegangan sama sempak koyak dari tadi. Terus ini siapa yang berani? Siapa yang berani memotong terompet Tuhan? Berarti kalian Siapa yang berani motong? Ikut Siapa berani motong? ikut Tak Tuhan Yesus kami. dedel, gitu. dedel, tak edel. Iki sopo iki jenenge iki? Sopo jenenge iki? Sing nyunati Tuhanmu iku sopo jenenge? He? Beraninya motong tongkat kerajaan. Siapa yang berani motong trompet Tuhan? Ini siapa? Untung saya tidak. Kaget kan kau Tuhan kau sunat? tidak Kaget kan? sekolah teologi. Kalau teologi, saya teologi, kalian habis toh. Apa sih? Kau nggak bisa apa? Kau nggak bisa teologi. Memang kau bisanya apa? Tolologi kau bisanya. Kau nggak bisa teologi, kau bisanya tolologi. Makanya dari tadi kau naik ke sini cuma modal pegangan sepak koyak. Kau kaget, Nah, tunjukkan justru data. karena itu, Kau justru karena kaget, itu. tunjukkan data. Kau kaget. Kau cuma punya modal Kalau- sepak koyak. Kau kaget kan? Ngelihat Kalau trompet saja Tuhan kau saya disunat. naik di sini memodalkan Alkitab, lu habis juga. Mana? Kalau aja aku tuh cuma menghalu aja, cuma cita-cita angan-angan aja. Aduh. Kasihan banget sih kalau dari tadi. Lagian, gini loh. Lagian apa lagi? Lagian Itu cuman umat Kristen yang kalian bahas gitu. apa? Cuma umat Kristen yang dibahas. Buktinya live ini kan bahas kekristenan kami. Oh, Salahkan. gimana juga saya nggak bahas kekristenan ya? Di Bible-mu itu nama Tuhan Bible? saya dicuri. Curi? Iya, nama Tuhan Siapa saya bilang dicuri. Nah, nangis dia kan? Iya, nama Tuhan saya dicuri. Nama Tuhan saya dicuri. Apa nama Tuhanmu? Allah. Allah. Terus nama Begitu. Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Nih, Nama Tuhanmu Nama siapa? iya, kau Oh tanya iya, saya. nama kau Tuhanmu siapa? Kok iya? Kau bilang, Tuhannya nama iya. Tuhanku dicuri. Kau Oh, bilang nama iya. Tuhanmu iya. Baru lagi namanya ya. Terjemahan mana Iya. lagi tuh Tuhannya namanya iya? Terbitan edisi mana tuh? Tuhan iya. Tuhannya namanya iya. Terbitan edisi mana tuh? Gini, Tuhanmu gini, namanya gini. siapa? Kan kau Kuculuk. bilang kalian curi nama Tuhanku. Anda Iya. bilang begitu. Memang. Nama yang Anda tahu itu siapa? Nama yang Anda tahu apa sih? Nama yang Anda tahu. Ah, iya. Aku pula nanya aja pun salah. Nama Tuhan kalian yang Anda tahu toh? Nama Tuhan kalian yang Anda tahu gitu, bodoh. Kau lah yang bodoh. Nama Tuhanku kau curi. Nama Tuhanmu siapa sih? Nama Tuhanmu siapa? Tanya lagi. Nangis. Nama Tuhannya dia aja tidak tahu siapa. Kan kau suduga bahwa nama Tuhan kami itu adalah nama Tuhan kalian. Yang Kan ditanya bodoh. sama kamu, siapa nama Tuhan kau? Nama Tuhan kami adalah Yesus. Ya udah, ngapain Allah kau pakai? Berarti kau nyolong. Bodoh gini. Mencuri. Kau diajarkan Curi dari pencuri ya? mana? Ini Woi, kau dia, kau umpan apa diajarkan yang orang pencuri. namanya? Paulus mengajarkan kau untuk berdusta dalam segala hal, untuk memberitakan Tuhanmu. Yang Bukan keluar malah dari sebaliknya. Hai. Bukan malah sebaliknya. Kalau kami tiga Sebenarnya hal, itu kamu segala hal. agama yang diajarkan untuk berdusta itu adalah Muslim, bukan Kristen, Pak. Bre. Nama Tuhan kau tadi siapa? Yesus dengan iya. Kan Tuhan iya kan kau bilang tadi. Nih, ketawa dia Nah, memang ini ketawa umat Muslim dia. kayak gini. Muslim kayak gini. Aduh. Tuhan kau sunat ya? Mulut udah gatal ini dah. Tuhan kau sunat ya? Aku tanya dulu. Tuhan kau sunat ya?
Tuhan kau sunat. Tidak sama dengan kalian Muslim itu yang Tuhan kau dipotong sunat nggak? Aku tanya. Tuhan kau algodonya. sunat. Kenapa kau nggak jawab? Tuhan kau Trompet sunat. Tuhan dipotong loh, heran lah. Trompet Tuhan udah dipotong. Cuman Muslim yang dipotong Aku algodonya. tanya dulu sama kau, Tuhan kau sunat nggak? Jawab. Makanya aku bilang cuman Muslim yang kayak gitu. Jawab dulu, Tuhan kau sunat atau tidak? Nah, itu kan Iya atau tidak? jawabannya. Itu kan Iya, jawabannya. berarti sama lah aku dengan Tuhanmu. Karena aku juga sunat. Berarti kau Tuhan kan lah aku juga sembah aku ya. Oh, ketawa dia. Memang betul kan? Saya sama dengan Tuhan kau kan, setara kami kan. Sama-sama sunat kan. Bodoh kalian itu. Boleh gantian nggak? Udah. Jangan Lanjut menghujat, kalian. mampus kau buat. Ya, mampus kau buat. Tuhan Lanjut kau kalian. sunat. Tuhan kau lapar kan? Tuhan kau lapar kan? Kabur kau kan? Kabur kau. Kabur udah dia, kabur. Bisa gantian nanya? Gantian dulu? Bisa. Biar aku tanya dulu sama kau. Tuhan kau sunat nggak? Tunggu belum lagi bertanya. Udah Jawab ditanya. dulu. Tuhan kau sunat atau tidak? Tuhanku nantilah kita bahas itu. Jawab dulu. Sekarang aku mau bertanya dulu. Jawab dulu, Tuhan kau sunat atau tidak? Kau suri tauladan kalian Aku siapa sih? tanya dulu sama kau, Tuhan kau sunat atau tidak? Menurut isi dalam Alkitab ya sunat. Oh, berarti aku sama dengan Tuhanmu. Aku ini juga Tuhanmu, bre. Ya aku pun berarti sama dengan nabimu. Oh, berarti Tuhan ya jelas nabi kan manusia sama dengan kita. Hanya saja Iya. berbeda dia dengan mujizat. Berarti Tuhan kau manusia. Enggak, Tuhanku enggak manusia. Tapi kau bilang tadi sama dengan kau. Beda. Tadi kau Aku bilang boleh Tuhan nanya kau enggak? sama dengan kau. Kau sunat Aku nggak? boleh Kutanya. nanya enggak? Ku tanya dulu, kau sunat nggak? Enggak? Enggak, berarti aku dengan Tuhan kamu sama ya? Enggak juga. Aku kan sunat, Tuhan kau sunat. Tuhanku enggak sunat. Oh, Tuhanmu berubah lagi tidak sunat. Di mana datanya bahwa Tuhan kau tidak sunat? Yang sunat itu Yesus. Oh, berarti bukan Yesus Tuhan kau. Yesus pada saat itu masih jadi manusia. Berarti Tuhan kau manusia. Enggak. Tuhan kau manusia. Kami tidak menuhankan dia ketika dia pas di bumi. Oh, berarti kapan dia menjadi Tuhan? Ketika dia naik ke surga. Nah, di surga itu anak manusia yang duduk atau anak Tuhan? Dia anak Anak manusia. Anak manusia duduk di samping Bapa Aneh. selama-lamanya. Amin. Aku bisa nanya enggak? Ya, boleh. Silakan silakan. Tanya. Itu dong. Aku mau nanya. Suri tauladan orang Muslim itu siapa sih? Suri Itu yang pertama. dan orang Muslim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Kalian lebih memilih ngikut Yesus atau lebih memilih ngikut Muhammad? Yesus. Enggak, salah. Kok Kok bisa salah ya loh? Kalau kalian ngikut Yesus, Waalaikumsalam ngikut Yesus, kalian itu Kristen. Hah? Kalau kalian ngikut Yesus, kalian itu Kristen. Nah, aku tanya dulu sama kau. Kau sunat nggak? Karena Kau sunat nggak? arti Aku tanya. Kristen itu ngikut aku tanya dulu Yesus. sama kau. Kalau kau memang mengatakan pengikut Yesus nggak kenal Kristen, bro. Yesus nggak kenal Kristen. Yesus nggak kenal Kristen. Bang Fran. mau aku Bang Fran. sunat mau nggak sunat nggak ada kaitannya sama kekristenan kami. Lu ngikutin Yesus, bro? Ngikutin Yesus? Iya, Yesus disalib, lu disalib nggak? nggak gitu juga, nggak kayak kalian. Nah, oh berarti kalian ngikutin Muhammad ya? Muhammad nikah anak di bawah umur kalian ikut juga berarti itu. Franz, Muhammad berutang, emang kalian Yesus berutang. kenal Kristen? Franz, emang Yesus kenal Kristen? Enggak. Nah, ini Kristen dari siapa berarti? Tapi kalau ngikut Yesus ya itulah arti Kristen. Oke, ikut Yesus, tapi Yesus gak kenal lu, itu gimana ceritanya? Sakit. Bentar Bang Oji, suaranya gembreng banget Ini Bang aja Oji. ya. Logikanya di sini aja. Apanya Bedanya logika? Yesus sama Muhammad itu jauh kali. Jauh kali. Dengar. Dan Logikanya ada gini. Frans, dengar. Logikanya gini. Yesus tidak kenal Kristen. Kristen ngaku-ngaku berarti penumpang gelap, maling lagi. itu faktanya. Itu nggak logikanya. kenal. Kau kenal aku nggak? Aku tanya. Beta? Kau kenal aku nggak? Aku tanya.
Hah, Franz? Ayo jawab. Tadi katanya bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya, katanya. Ayo Franz. Ayo open mic-mu, open mikrofonmu. Ayo Katanya cepat. udah nggak kuat pengen bertanya, gimana sih? Kasihan lu Jiman, lu kasihan lu. Tahu Yesus itu gak kenal Kristen kok maksa-maksa kenal. Gimana ceritanya itu? Yesus katanya nggak sunat, berbeda-beda. Tadi sunat, tiba-tiba nggak sunat. Tergantung kebutuhan. Kebutuhan betul, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Ini Pak. Ini. Tuhan dijadikan kebutuhan. Tenang. Mampus kau Franz, kalau sama aku jangan menghujat. Udah aku bilang. Udah bisa ngomong ya? Kutanya dulu Bisa, sama kamu. silakan. Silakan. Tadi ngomong dipotong-potong, Nah, nggak yang kejang-kejang ya kalian tuh kayak mana? Iya, enggak. Jadi gini loh, logikanya aja. Yang tadi kakak ini bilang kan dicuri-curi nama Allah. Sedangkan nama Allah kalian nggak ada dalam kitab kami loh. Masa? Itu yang pertama, nggak ada. Masa? Yang bilang Allah saja kami susah. Nggak ada. Yang ada dalam kitab kami itu Allah, bukan Allah. Udah. Dapat dari mana itu Allah? Oke, nggak ada dalam kitab kami nama Allah. Ya, dapat Yang dari dalam mana Quran itu kalian Allah, itu. Bang? Allah itu dapat dari mana? Ya itu dapat, ya mungkin itulah dapat dari nama Elohim. Kan punya arti. Jadi kalian Allah itu dapat nama dari mana? Dari Arab. Ya. Ya Tuhan kami bukan orang Arab. Ya kenapa Apa ada Allah? nama Allah? Itu dapat Allah dari mana? Bentar, dia bilang orang. Emang Allah orang? Allah bukan orang. Terus Tuhan kau ngapain? aja orang. Ngapain kalian bahas singgung-singgung ada nama Allah kalian? Allah kami enggak orang Arab. Allah kami, Jadi Allah kami. Franz, yakin Franz? Dalam Alkitabul Muqaddas ada kata Allah loh. Itu dapetnya dari enggak mana? ada kata Allah. Yang bilang Allah. Gua tunjukkan gimana kalau ada gimana? Kalau gua tunjukkan ada gimana? Enggak, yang ada Allah, bukan Allah. Kalau gua tunjukkan dalam bahasa Arab gimana? Kalau Ke gua Arab tunjukkan dalam kejauhan bahasa juga Bang Oji. Jadi tunjukin Arab kejauhan Nggak dia nggak bisa bakal baca. paham. Tuhan kami Indonesia bukan orang aja udah Arab. selesai. Bang Oji, dia ini tidak punya ilmu Bang Oji. Ya. Terus Jadi gini. kita pakai logika aja. Mainan Karena aja. Iya, Lanjut Bang terus Jimen. gini. Logikanya gini, dengar dengan Franz. Muhammad Tadi sama kan Yesus kudengarkan itu jauh logika beda kau. loh. Dengar dulu. Tadi kan kudengarkan logika kau. Sekarang dengarkanlah logikaku. Logikanya Yesus tidak mengenal Kristen. Lalu Kristen mengaku-ngaku mengenal Yesus. Berarti penumpang gelap. Itu menurut Anda. Saya tidak mempermasalahkan itu menurut Anda. Aku tanya dulu sama di mana Yesus mengatakan dia mengenal Yesus Kristen, di mana? Di mana di dalam Bible? Intinya itu menurut Anda. Aku terangkan Intinya. Oke. Dah. Kitab intinya ya. Gini Kitab aja loh, intinya ya. logikanya gini aja, dengar. Ya itu logikanya. Franz harusnya tidak mengenal Jimen, tetapi Franz mengaku-ngaku tapi Jimen mengaku-ngaku mengenal Franz. Itu nggak nyambung. Kamu mengaku-ngaku kenal Trump, tetapi Trump mengatakan saya tidak kenal Franz. Berarti kau penumpang gelap. Kau ngaku-ngaku. Mau ku jelaskan cerita apapun itu nggak bakalan ngerti kalian itu. Jadi nggak usah diterangkan kalau begini itu. Oke, Iya, saya tanya. itu logika Nama Tuhan kalian. kau siapa? Nama Tuhan kau siapa? Nama Tuhan kau siapa? Itu logika kalian. Nama Tuhan kau siapa di dalam Bible? Nah, di dalam Bible nama Tuhanku ya Allah. Nah, Bukan Yesus berarti ya? Di perjanjian bukan lama. Yesus Tuhan ya. Bukan Yesus Tuhan ya. Itu Ayo. kan menurut kalian. Iya, jadi siapa nama Tuhanmu? Namanya siapa? Dari tadi awak nggak bisa ngomong, dipotong-potong. Nama Tuhanku ya udah Allah. jawab. Siapa Elohim. nama Tuhanmu? Elohim. Berarti bukan Yesus ya? Bukan Yesus, kenapa? Bukan tuh Yesus Tuhan. Udah. Bukan Yesus, Jadi kenapa? Bukan Yesus. Bukan Yesus. Yang mau kalian komen itu apa? Bukan Yesus, kenapa namanya? Oh, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Intinya bukan Yesus, Tuhanku bukan Yesus. Iya, tetapi berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya bukan, kenapa? Oke, berarti Yesus bukan Iya. Tuhan. Lalu kamu kalau Iya. berdoa kepada Tuhan Yesus atau kepada Yesus Aku atau kepada berdoa kepada Allah. Nah, apa?
Aku berdoa kepada Allah. Nah, Ya Tuhanku, ya Allahku. Udah. Theos ini atau Elohim ini seperti apa wujudnya? Seperti apa wujudnya? Berarti Elohimmu tidak berwujud. Bisa aku ngomong nggak? Ya, kau dari tadi kau ngomong loh kau. Dari tadi aku kalau mau menerangkan. Jadi tadi juga ngomong. pertanyaan kalian itu Dari tadi kau ngomong loh. Jadi kau nggak merasa Bukan. ngomong gitu. enggak. Kalian malah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kau ngomong konyol. tapi keluar suara. Konyol. Pertanyaan kalian konyol. Jadi aku tanya dulu, Elohim itu berwujud nggak? Enggak? Hah? Enggak? Nggak berwujud. Ah, Yesus berwujud nggak? Ya. Berwujud? Berwujud berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya bukan. Oke. Tapi kami mengenal Allah. Dengar dulu, Tapi saya kami tanya sama mengenal kawan Allah kau. itu melalui Saya Yesus. tanya sama kawan kau. Dengar dulu, saya tanya sama kawan kau. Santai dulu, Marvel monitor. Marvel. Marvel. Apa bedanya dengan kalian mengenal Allah itu Aku dengan nanya sama Tuhan teman kalian? kau yang Seperti sesama itulah kan? dengan seagama kau, betul nggak Yesus itu bukan Tuhan seperti yang dikatakan Franz? Ya, sabar kau. Ya, Nurmei monitor. Ini ada Bang Gaul. Bang Gaul, selamat sore Bang Dari tadi Gaul. aku mau ngomong sesuatu nggak jadi lalap Bang ditanya. Gaul. Ih, sabar, dari tadi kau memang ngomong, keluarkan suara dari mulutmu. Iya, aku kan belum tujuanku datang ke sini belum tercapai. Jadi aku dari tadi lalap ditanya-tanya. Sudah tercapai kan kamu di sini kan Belum. dipermalukan. Belum. Sudah, sabar kan? Gak apa, tanya lagi nggak apa-apa. Lu tanya lagi Aku, nggak apa-apa. aku ngomong kan? Oke, Iya. kasih waktu ya. Ya sebelum, tapi ada syaratnya harus tabda belayar dulu sampai 100. Kutap-tap, sambil kutap-tap ini. Udah. Iya. Woi, anak baik. Nah. Tapi kalau pas aku ngomong jangan diganggu ya. Jangan diganggu Iya. dulu ya. Nah, Iya. perbedaan. Kalian kan tadi bahas-bahas agama kan. Perbedaan Muhammad saja sama Yesus itu jauh beda. Yesus, Isa yang ada di Al-Quran kalian jauh beda sama Isa yang ada di Alkitab kami. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan dari perbedaan yang kedua itu, Muhammad sama Yesus, orang yang paling patut diikuti itu ya kita tengok dari segi perilaku, segi cara dia hidup, cara dia apa, jelas Yesus. Karena kenapa? Yesus mencuri, tidak pernah Bre. melakukan Jadi jadinya kesalahan dia yang sama nanya-nanya seperti sendiri, jawab-jawab sendiri gitu dia. Gak jadi nanya. Yesus mencuri, Bre. Mencuri Biar ku kuda. terangkan sama kalian. Biar kalian itu jangan mengait-ngaitkan agama Kristen sama Muslim ada kaitannya. Nggak ada. Biar ku terangkan. Ah, udah. Iya. Jadi Yesus sama Muhammad itu jauh beda antara langit dan bumi. Emang. Beda Jadi jauh lah. nggak usah apalah kalian bilang Kristen itu dirangkum dari agama kalian datang Iya, kapan, beda, agama beda, kami beda, datang kapan. betul. Kan Ya itu. udah, saya jawab ya. Oke, emang beda Nabi Muhammad dengan Yesus versi Paulus. Kalau Nabi Muhammad itu membawa ajaran rahmatan lil alamin. Kalau Yesus versi Paulus itu harus mati terkutuk di kayu salib. Yang kedua, ajarannya Nabi Muhammad tidak pernah Bisa mengusir jawab nggak usah pakai pedagang. jawabannya. Ya, ini saya jawaban gimana sih? Nabi Muhammad tidak pernah mengusir pedagang. Kalau Yesus pernah menjadi satpol PP, ngusir pedagang di BNL ya, membalik-balikan mejanya. Tepuk tangan. Yesus tidak pernah berhutang, Muhammad pernah berhutang. Yesus tidak pernah mengambil anak bawah umur. Kalau utang kan dikembaliin bang, bukan nyolong, nggak dikembaliin bang. Enggak, Sampai sampai kalau dari sekarang orang nggak dikembaliin bayar loh bang. utangnya. Sampai sekarang, belum. Bang, ambil kalau dari orang nggak dikembaliin loh bang. Belum. Nyolong. Jadi Utang mah Muhammad dikembaliin. mati di kuburan. Yesus itu naik ke surga. Frans. Itu kode itu Melalui kuburan. pada saat Yesus di taman di suatu desa, itu kodenya udah dibalikin belum? Ji, suaranya Mending kalian sember banget loh Ji. ikut Yesus aja. Tes 1 2 3, tes 1 1. Terus Oke, ya. mantap. Bagus. Oke, Frans, itu Yesus itu pas lagi ngambil keledai, itu pernah dibalikin belum? Pas apa ngambil keledai? Gak Lah, pernah dia masa ngambil nggak tahu? keledai. Pernah dia ngambil keledai. Pernah. Masa Ngambil atau dikasih? Coba.
Mana kali coba kasih tuh dalilnya tuh. Intinya, Iya, Matius 21 balik ke itu. intinya Yesus sama Muhammad itu jauh-jauh antara langit dan bumi. Sebentar, Jauh lah, buka Nabi ini ya. Muhammad nggak pernah Yang paling nyolong, banyak Yesus dapat pernah itu dari nyolong. Muhammad, udah. Dari Nabi Muhammad, Muhammad bukan nggak dari pernah Yesus. nyolong, ya kan? Manusia yang Yesus paling pernah suci di nyolong. dunia ini cuma Yesus, udah. Tapi kok pernah nyolong? Kok nyolong kode gimana ceritanya tuh? Coba jelasin ke gua. Nggak pernah Yesus nyolong. Baca Matius 21. Di mana? Menyolong. Di mana di situ kata menyolong? Matius 21. Di Matius mana 21. pertanggungjawabkan kata menyolong itu di mana? Mengambil tanpa izin itu apa? Mengambil Bentar, tanpa nih aku izin. bukain. Yesus Alkitab mengambil Sabda tanpa lagi izin. error ya, Alkitab Sabda ya. Ngambil tanpa izin itu Mana? mana? Pakai Mana mengambil situs yang tanpa lain izin ya, itu mana? Ayo coba mana tadi? Sabar, Mana? Ya, diam Sabar dulu, Fran. dong. Masa cerita keledai aja belum paham-paham sih, udah berapa tahun lu jadi oten? Hajar. 21 ya, Matius 21 sampai 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Befage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Keledainya betina lagi yang dipilih. Aduh, mau diapain juga nih keledainya betina lagi. Aduh, mau diapain sama keledai betina orang ini? Kalau ada orang yang menegurnya, kalau nggak ada, Mengambil Nggak tanpa ada orang izinnya yang itu di menegurnya. mana? lah itu kan ada di suatu desa di Bethfage. Berarti kalian penafsiran kalian beda. Bukan pernah coba. Ada, nih misalkan nih, gue ambil Nggak analogi usah. nih. Nggak usah, Ada motor kalau di parkir aku menafsirkan, ini gue beda. bikin analogi, Kalau beda. ya. Mbak Natali, gue sama Mbak Natali, ya kan. Mbak Natali itu ada motor itu. tuh. Nggak nyambung Mbak ke Natali otak ambil Anda lah itu. gitu. Lah, itu tambah Intinya- izin bukan? Intinya nggak nyambung ke otak kalian kalau kuterangkan pelan. Itu tambah izin bukan? Itu tambah izin Nggak bukan? ada di situ. Nggak ada situ dibilang tanpa izin. Diambil tanpa izin. Kalau ada orang yang menegurnya, kalau ada orang loh. Kalau kau vonis dia mengambil tanpa izin, ya cari tahu siapa pemilik itu. Carilah. Kau yang cari tahu lah, karena ke Yesus Nah, kan. gimana kan Kau yang memvonis mengambil tanpa izin. Kau yang memvonis mengambil tanpa izin. Berarti harus kau cari itu siapa pemilik itu. Baru kau vonis mengambil tanpa izin. Lah itu kalau ada orang yang menegurnya, kalau ada orang yang menegur, Yang memiliki. kalau ada orang yang menegur, kalau nggak ada orang gimana? Kau cari siapa yang. Iya, yang ini memiliki nih baru kau narasinya kritik. nih. Narasinya di ayat ketiga, kalau ada orang yang menegur, kalau ada orang, di situ ada statement kalau ada orang. Kalau nggak ada gimana? Ambil aja. Ya kalau secara orang itulah itu. Iya, Intinya orang itu di dalam Bible. Intinya orang itu Statement di dalam Bible kalau ada orang menegur, kalau nggak ada orang gimana? Ambil sama aja. itu kalau kayak awak datang ke rumah kalian, ku minta sama Kalau ada apa yang orang ada di dalam menegur. rumahmu. Terus ku bilang, kalau misalkan ada kusuruh orang datang ke rumahmu meminta beras atau ku minta izin samamu, terus ku bilang sama orang yang kusuruh, kalau ada nanti orang yang bilang, Nah di situ ada izinnya nggak? Di situ ada izinnya nggak? Di mana? Di mana? kalau kau cari soal izin atau tidak izin harus kau Di cari mana? siapa Di mana ada pemilik itu. izinnya? Kau cari siapa pemiliknya. Baru Di kau mana kalau ada pertanyakan sama aku. izinnya? Kau pertanyakanlah sama aku di mana izinnya. Kau cari dulu siapa pemiliknya. Udah. Di mana izinnya? Kau cari dulu. Mana cara mencari izin? Pemiliknya aja nggak nampak. Nah, Cari dulu pemiliknya. ada datanya. Kalau ada orang yang menegur, kalau ada orang loh. Pemilik. Iya itu kan orang pemiliknya sih kan. Orang itu kan pemiliknya atau enggak? Enggak, perkataan dari Yesus itu, perkataan dari Yesus. Kalau ada orang yang menegur, kalau ada orang, kalau nggak ada yang menegur, Udah ku bilang kalau kau mau cari tahu siapa apanya, kenapa dicuri atau kau vonis dia mencuri, cari tahu. iya kan di Bilang dulu statement siapa Yesus ayat pemiliknya, baru tanya 3. sama aku itu. Coba dah. Sekali lagi belum dapatmu siapa itu pemiliknya. Jangan tanya sama aku pertanyaan konyol itu. Udah.
Berarti kalau Pakai nggak dicatat logikamu, pemiliknya siapa konyol ya? Biblemu konyol berarti. Pemiliknya nggak dicatat Pakai tuh sama logikamu Biblemu. sikit. Biblemu nggak Bagaimana dicatat orang sama polis pemiliknya mencuri siapa? padahal pemiliknya tidak ada? Iya, berarti Bible Bagaimana lu konyol kamu kan? polis mencuri padahal pemilik barang yang kamu ambil itu tidak ada? Berarti Bible lu konyol ya? Bukan konyol, nggak ada di situ ditulis mencuri. Iya, berarti kan konyol kan? Lu sendiri mengatakan kalau tidak ada penulisnya. Nggak ada Lalu ditulis. gimana sih? Yang konyol itu kau Ditulis kalau nggak di situ? bilang mencuri. Udah. Iya, ditulis gak di sini Pran, pemiliknya? Pran, Kau jadi Ditulis nggak? bodoh, tahu bodoh. Pran. Lu udah, jangan ribut. Lu tanya lagi sekarang. Udah aku bilang Udah. dari awal. Perbedaan muslim sama udah. Islam. Sekarang Oke, tanya lagi, nah kita lihat lagi 3 lagu Yesus. Ngobrak-abrik pedagang, Nggak usah. Gak usah ponis-ponis kalian. Bentar Bang Uci, bentar. Jauh. Tadi Ajaran keledainya Muhammad sama itu. ajaran Yesus jauh. Aduh. Tadi keledainya itu loh, keledainya gimana? Kan nggak dikembaliin. Itu orangnya nanya loh itu, kenapa dilepasin keledai itu? Kalau mau aku pertanyakan sama aku cari dulu siapa pemiliknya, baru tanya itu sama Itu baru aku jawab. pemiliknya dicatat di Lukas itu, Lukas 19:33. Siapa? Nah, Lukas aja nggak nyatet namanya siapa kok? Kok marah Ya aku? udah, gak usah pertanyakan sama aku kalau nggak tahu. Kalau aku jelaskan Iya, nanti itu secara kan ya- iman, itu Yang punya kan bakal nggak ngizinin ngerti itu. kalian. Yang punya kan Arti- nggak ngizinin. Arti kalimat itu nggak bakalan ngerti Tiba-tiba dia kalian bawa. itu. Tiba-tiba dia bawa loh, nggak minta izin loh. Sama siapa dia izin? Loh, dia nggak minta izin kok sama siapa dia izin. Sama Dia nggak minta siapa? izin. Loh, kok sama Kalau siapa? misalkan dia minta izin mau sama siapa? Ya sama yang punya lah. Kamu Siapa bilang yang keledainya punya? nggak ada yang punya. Siapa Oh, yang keledainya punya? nggak ada yang punya. Ini gue tunjukin ya. Siapa yang punya? Ntar, aku tunjukin nih. Siapa Ntar, yang dia bilang punya? keledainya nggak ada yang punya katanya ya. Iya siapa? Diam dulu lah. Namanya bacot. siapa? Nih ya, yang punya keledai ini ya. Mau kalian kritik agama Kristen, sedangkan Apa agama pula? kalian sama agama kami jauh beda. Jangan Kau sama-sama. bilang pemiliknya nggak ada kan? Kau bilang yang punya nggak ada kan? Nggak ada. Siapa? Nggak ada, Aku katanya. bilang nggak ada, tapi siapa? Kau tadi bilang nggak ada yang punya, kucluk. Bilang dulu siapa pemiliknya Nih, baru ku jawab nih. pertanyaan kalian. Mana? Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, Nah, mengapa apa kamu dibilang? lepaskan keledai itu? Di bawahnya Hah? apa? Hah? Ayat selanjutnya Kenapa? apa? Ada nggak yang punya? Ayat Ada nggak yang selanjutnya punya? apa? Berarti tiba-tiba kan, lagi dilepas terus pemiliknya nanya kan? Nih, sementara Ayo mereka lu. Yang kutanya siapa dan ayat selanjutnya baca. Lukas nggak Arti tahu dari namanya kalimat itu siapa. apa? Kucluk. Arti Di sini dari Lukas nggak ayat tahu itu namanya apa? siapa. Di sini Ya, Lukas kalian nggak tahu jangan- nama pemiliknya siapa. Kalian membaca tapi nggak tahu arti dari kalimat itu. Arti dari ayat ini, Yesus maling keledai. Balik keledai. Iya. Iya. Memang beda Franz. Kalau Ketangkap basah ini, ketangkap basah. Iya, Kalau ketangkap basah ini. buktikan dulu Yesus kalau itu. Franz diam dulu, dengar dulu. Kalau ngambil barang di depan motor di garasi itu manusia. Kalau ini kan Tuhan nyolong gitu. Memang beda, Bre. Tuhan nyolong beda dengan Tapi manusia kalau nyolong. Muhammad tadi baru, kalau beda. Muhammad baru dia meminjam jelas, meminjam gini, sesuatu saudara. sampai sekarang sampai meninggal. Tunjukkan dalilnya mana. Nggak usah, lagi malas aku buka-buka dalil-dalil gitu. Tapi dia pernah baca. Intinya gini. Gini. Mana dalilnya? Nggak percaya gua. Nggak percaya, bohong. Nggak percaya gua. Bohong, penipu, mana datanya? Kalian membahas-bahas Kristen. Mana datanya? Mana datanya? Mana Dengar, datanya? Franz diam dulu. Memang betul. Dengar dulu. Kalian dapat Memang betul. di apa Dengar dulu, untuk bahas-bahas dengar Kristen, dulu. sedangkan agama kalian sama Dengar agama dulu. kami antara langit dan dengar bumi. dulu. Udah. Tuhan manusia, dengar dulu. Ada Tuhan Memang manusia benar. udah. Kalian yang menuhankan Dengar Muhammad. dulu. Iya, diam dulu. Memang beda Nabi Muhammad SAW dengan Yesus. Kalau Yesus kan jadi betina nanti jadi pengantin di surga. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nah, itu Ajaran- bedanya. Salah satu. Ajarannya aja jauh beda. Ya, Tidak memang ada jauh beda, ajaran. bre. Nanti Tuhan kau digilir, bre.
digilir nanti bre. Memang betul. Memang kalau Nabi Muhammad tidak, dia manusia, dia mati, dia mengalami Muhammad digilir seperti apa 72 yang dialami bidadari nanti. manusia. Digilir 72 Memang bidadari. beda. Muhammad digilir 72 bidadari. Jelas saudaraku, Iya. memang benar beda. Iya. Nabi Muhammad itu Udah Nabi meninggal, udah busuk, udah busuk badannya di kuburan sana. Masa di surga ya, bisa digilir digilir? bre. Digilir di Logika. surga bre. Digilir di surga bre. Bedandan dia bre, bedandan. Aduh, berdandan. Ngeri Pakai kali. make up dia, pakai rok mini. Yang nyata. enak juga ya. Gimana ya? Nanti suaranya dubur Tuhan itu kayak gini. Embush. Astagfirullahaladzim. Aku nggak ikut-ikut. Ngeri. Ada bunyinya lagi. Aduh, ngeri kali. Aku ikut-ikut loh. Apa ikut-ikut ya? Memang Bayangkan. kalian lucu ya. Agama Muslim ini memang lucu. Dan dengar 2 miliar lebih loh Kristen menggilir Yesus. Bayangkan coba di surga. 2 miliar lebih. Kau aja Franz, saya tidak tahu dari mana kau masukkan. Saya angkat tangan itu, Bre. Suaranya kayak gini, embus. Enggak duduk lagi dia, tidur telentang. Makanya jangan menghujat kau, habis kau buat. Itu data. Tuhan kau digilir. Ya, 2 miliar lebih oten di dunia ini menggilir Tuhannya dengan seksama berjamaah. Berjamaah. Masa Tuhan digilir, ada-ada aja Lut. Ayo, menghujat lagi kau. Ayo saudara. Ngeri ya. Ya memang ngeri. Tuhan masa dia Tuhan itu harusnya bisa lah kita bilang ya. Ini enggak, umatnya yang mengilir Tuhannya. Ya, bentar ini Marpel. Dibuka mute-nya Bang Marpel. Marpel. Muslim yang berdusta sejak dini. Marpel. Kau berdosa segala hal. Ya. Silakan Bang, mau diskusi Bang. Nah, diam dulu ya Franz. Bang dari Kristen ya Bang. Iya, Kristen. Baik. Di sini ada Bang Jimen mualaf, ada Bunda Natali juga mualaf, ada Bang Handi, ada Bang Roji, ada Bang Rans ya. Nu botol. Silakan Bang. Mau diskusi apa Bang? Abang mau bertanya apa ditanya Bang? Enggak sih, tadi sebenarnya kepingin mau dengar aja sih bapak-bapak sama ibu ngomong. Siapa? Tadi sebenarnya sih cuman sekedar mau dengar ibu sama bapak ngomong tadi di sini. Enak kayak menarik. Ibu sama bapak ngomong. Abang paham Bible nggak Bang? Alkitab? Paham cuman nggak begitu mendalami. Tapi tahu ya ayat-ayat. Tahu. Menurut Abang, Yesus itu turun ke dunia itu membawa ajaran apa kira-kira Bang? Gimana? Yesus turun ke dunia itu membawa ajaran apa Bang? Abang Tritunggal kan? Iya tuh, orang Kristen pasti pada intinya mempercayai Tritunggal Pak. Ya, kira-kira menurut Bapak, Yesus turun ke dunia itu membawa ajaran apa? Sorry, kurang kedengeran Pak. Yesus turun ke dunia membawa ajaran apa Pak? Oh, Noise juga. Kayaknya berisik dari sana. Iya. maksudnya ajarannya ini ajaran apa, mau lari ke Kristen Islam gitu? Enggak ada hubungannya kalau Yesus sama Islam Bang. Oh iya. Banyak ajaran yang dikasih Pak. Kalau sejarah Yesus kan maksudnya itu kan banyak. Ya nggak usah banyak-banyak Pak, 2 aja sebutin Pak. Kalau yang paling terngiang di kepala sih kasih. Oke, kasih. Itu dulu ya Pak, kasih. Bunda Hadijah bisa open cam Matius 21:12. Bisa. Nah, sama mualaf nih. Ini mualaf udah cantik, cerdas lagi, masya Allah, tepuk tangan. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya ya.
buat semuanya yang ada di sini. Silakan ke YouTube. Matius 21:12 ya. Ini Alkitab Sabda kenapa sih error ya? Nyebelin banget. Ya, lagi error itu. Mesti di maintain saja. Ini 12 sampai 13 aja berarti ya. Soalnya jadi satu nih dari situsnya bible.com. Ya, nggak apa-apa. Ini Matius 21:12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu harus menjadikannya sarang penyamun. Udah nih. Ya, kira-kira menurut abang ini kasih nggak? Fasih gimana Pak? Mengajarkan ajaran kasih nggak? Iya, itu kasih Pak. Oh, beda. Kalau mengusir pedagang itu? Mengusir, nah gini Pak, itu dia mengusir karena itu rumah Tuhan, itu bukan tempat berjualan. Oh, itu kan di halaman Pak. Itu kan di halaman. Bapak tahu dari halaman di mana? Ini. Ada itu. Halaman bait Allah. Gak semuanya itu halaman bait Allah itu kalau gereja itu kan banyak. Dia bukan cuma di dalam, di luar. Ini bukan gereja Pak. Ini bukan gereja. Yesus nggak pernah mendirikan gereja. Bukan zaman itu Bapak. Zaman itu gak sama yang dibilang gereja lalu seutuhnya gereja. Kita harus bisa menempatkan bahasa itu dengan baik. Bait Allah itu yang sekarang disebut gereja, gitu, Bapak. Enggak, kalau di bait Allah karena itu bait Allah di tempat firman suci, Tuhan, Bang. karena di firman Tuhan juga ada di. Ya, bait Allah itu bait Bang, Allah itu tempat tubuh kita juga disebut bait Allah. Bait Allah itu tempat suci, Bang. Bait Allah itu tempat suci, tempat ibadah, beda dengan gereja. Yesus nggak pernah kenal dengan gereja, nggak pernah mendirikan gereja. Zaman itu, Bapak. Zaman itu disebut bait Allah. Yang sekarangnya ini disebut dengan gereja, bahasa modernnya. Itu Bapak. Bait Allah itu tempat ibadah Kristen apa Yahudi, Bang? Bait Allah itu tempat ibadah, Pak. Dilanjut, Bunda Natali. Ya, ini dia membalik-balikkan meja, bangku-bangku. Ini gimana nih? Kalau mau ngurus ke bait Allah segala macam gereja sih zaman dulu Yesus nggak pernah ke gereja gitu ya. Jadi lupakan aja lah itu. Tapi inti permasalahannya ajaran kasihnya ini loh. Ngapain juga gitu kalau memang nggak boleh jualan di situ, kenapa tiba-tiba sampai diusir-usir, dibolak-balikkan gitu mejanya kan? Kan rusak gitu dagangannya kan, apa nggak mubazir gitu jadinya? Ibu, maksudnya ibu mau berbicara tentang ini rumahnya, ini kan rumah Tuhan. Iya, saya jualan di halaman masjid. Iya, tindakannya itu loh. Tindakannya ini loh, membalikkan meja-meja dan bangku-bangku. Ini meja kan pasti otomatis dong, dagangannya kan ditaruh di situ. Dibolak-balikkan mejanya kan pasti ya berserak toh Pak, piye Pak? Dagangannya ya berserak dong. Salah tuh ibu toh. Bicaranya ini karena salah, melakukan kesalahan. Tidak ada yang pernah melarang. Ya Yesus marah. Iya kan bisa ngomong baik-baik Pak. Kenapa kok tiba-tiba langsung dibolak-balikan gitu Pak? Gimana? Katanya ajaran kasih. Karena memang kasih ya. Enggak, Tuhan Yesus tidak pernah emosional. Nah itu balik-balik. Nah, meja semuanya dibolak-baliknya itu nggak emosional. Harusnya kalau orang yang bijak, yang baik, teladan kayak gini, Pak jangan jualan di sini ya Pak. Ini tiba-tiba datang aja bolak-balik apa? Itu Satpol PP loh. Nggak, gini, kalau misalkan dia Tuhan, coba baca ayat 14-nya atau ciptakan lapangan atau ciptakan pasar, simsalabim jadi pasar. Nah, ciptakan pasar, pindahin ke pasar. Coba baca ayat 14-nya. Lanjut ayat 14-nya. Bacalah. Kalau bilang nggak ada kasihnya, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Mereka disembuhkannya. Itu tidak kasih. Saya nggak nanyain dia nyembuhin, masalahnya pedagangnya loh. Yang sakit kan bukan pedagangnya. Yang disembuhin kan bukan pedagangnya dibikin sakit. Makanya ibu gini baca Alkitabnya itu.
Baca gini, baca Alkitab itu jangan cuma sepotong-sepotong. Iya makanya jangan sepotong-sepotong kok Baca tiba-tiba langsung keseluruhannya. dipotong ke yang itu. Kita kan yang ini dulu kok tiba-tiba ke 14. Gimana? Itu lanjutan dari ayat Sebelum Alkitab yang lanjut Ibu ini baca. diselesaiin dulu dong Bapak, Pak Marvel. Ibu, Kita selesaiin Ibu dulu mau yang ini. baca gini, iya tahu saya. Lah ini satu ayat, ini kan ayat 21. Ya kan? Matius 21 ayat 12 kan? Itu lanjutan Ya 12 sampai 13. Kok Ya, tiba-tiba 12 langsung ke sampai 14 gimana? 14 itu nggak ada hubungannya dengan Firman yang di Tuhan 12 itu tidak 13. Firman Tuhan itu tidak bisa dibaca cuma satu ayat. Ya, itu kalau di Harus baca 14 itu nyambungnya kan ke yang bawah. Baru kita bisa mentafsirkan atau secara teologi saya orang teologi. nggak perlu bisa menafsirkan mengaji. Pak. Nah Nggak gitu. perlu menafsirkan. Gini loh Pak. Pak Marvel jangan panas Karena dulu Alkitab dong, jangan panik. gini. Saya Nah, jelaskan gini dulu lagi. gini. Pada dasarnya kita sudah beda. Udah Iya memang beda Udah lah, beda memang paham. beda. Mana ada Nabi Muhammad udah bolak-balikan paham, meja ya pedagang. kan? Dibikin berserak nggak ada, Nabi Muhammad nggak kayak gitu. Makanya saya heran gitu loh di sini. Gini. Saya nggak mau. Kok gini saya- terus? Gini Bu, saya nggak mau bicara tentang keburukan orang lain. Kalau saya mau bicara keburukan Muhammad, Emang nih buruk ya? Cuman Emang saya nih buruk nggak ya? Bapak usah. sadar ini buruk? banyak. Dia sadar. Kalau menurut saya itu bukan buruk. Dia Itu sadar bukan ternyata dia buruk. buruk. Ada cara tegur orang dengan baik, tapi ada cara tegur orang juga dengan keras. Tapi itu Iya, bukan iya. untuk marah atau Mana yang kita lebih tidak baik? suka. Gini, Iya, Marcel, ibu, aku tanya dulu, mana yang lebih baik? Ibu kan manusia, gini. Di mana yang Gini, lebih saya baik, ngomong- saudara? Dia Gini, saya tantrum, ngomong, dia tantrum Bang Jimen. Iya. Saudara, Kita mana yang gini, lebih baik? dengar dulu nggak bisa dengar. Logika aja, kamu kan manusia. Ada Iya. cara menegur orang dengan jahat, ada cara menegur orang dengan baik. Secara Iya, manusia, kalau saya tegur kamu dengan baik, mungkin kamu bisa dengar. Tapi kalau kamu tidak bisa mendengar, berarti saya harus melakukan dengan ketegasan. Di mana datanya Sebentar Yesus ya. sudah menegur dia dengan baik? Di mana? Bunda Natali nggak ada loh di sini fotonya, suaranya ada. Turun dulu coba, terus naik lagi. Ada Di kelihatan saya nggak enggak? ada. Bentar, Di saya bentar. nggak ada. Oh iya, di aku nggak ada, di ini di YouTubeku nggak ada. Ya, nggak ada. Turun dulu. Oh iya, aku turun dulu ya, naik lagi ya. Oke, di sini kalau lu bilang Bang Marvel, lu bilang di situ ayat 14 jadi permasalahan yang satu di halaman, yang satu di dalam. Kalau di dalam oke, nggak boleh dagang. Saya setuju. Nah, permasalahannya di sini di dalam Lingkungan 12 gereja itu tidak bisa dipakai. Namanya kan di halaman gereja, Pak. Bang. Jangan dibilang nggak Iya. bisa Bang. Nanti saya kasih bukti Bang bahwa halaman itu pernah dipakai buat dagang Bang. Halaman masjid bisa dipakai buat dagang. Bisa Bang, masjid Istiqlal Bang dipakai halamannya Bang buat Oh dagang iya, hari Jumat. berarti itu pahamnya Bapak dengan Nah agama Bapak. masalahnya percaya ini kok Yesus mengatakan di halaman tidak boleh dagang itu bagaimana ceritanya gitu. Bapak. Bapak, halaman itu gereja itu bukan cuma dalam gereja doang. Iya di halaman Bang, di halaman ini di halaman. Gini, bait Allah itu kan yang dibilang bait Allah. Tapi kalau menurut kami orang Kristen bait Izin Allah dulu itu deh, yang sekarang jangan di masuk dulu gereja. Gitu Bapak. Bro, sebenarnya itu bait suci itu punya Kristen atau punya Yahudi ya? Jadi pakai dagang. Itu dulu. Bro, Marvel izin ya, ini baik-baik lo saya ngomong nih. Itu perdagang orang itu tempatnya orang Kristen beribadah. Pada intinya orang yang percaya pada Saya nggak nanya itu, bahasa Indonesia loh ini. Zaman itu kan belum. Nah, saya nggak bilang zaman apa. Dengarkan dulu. Zaman Yesus kan belum ada Kristen. Makanya dengarkan dulu. Tinggal dijawab sederhana. Itu tempatnya ibadah orang Kristen atau orang Yahudi? Silakan. Ibadahnya bro? Itu nggak bisa jawab sederhana loh ini. Kenapa ya setiap aku ngomong susah dijawab ya? Bagaimana bang? Mestinya bukan nggak bisa jawab. Ya jawab lah. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Dengarin baik-baik. Ya, dengarkan dulu. Yang dipakai. Dengerin. Orang berdagang itu di situ tempat ibadahnya A Yahudi, B Kristen. Silakan. Zaman itu belum ada Kristen. Saya nggak nanya zaman apa. Kenapa sih lu mempersulit hidup? Lu kenapa mempersulit hidup lu, Marvel? Bisa nggak sih mempermudah hidup lu? Dia nggak ada yang dipermudah. Kalau sama ya, sekarang dipermudah. Jadi kalau nggak bisa dipermudah dipersulit. Oke, baik. Pak, gini.
Tidak usah gini-gini orang, lo nggak ditanya. Makanya dengar gini. Saya Ngapain dengerin kamu nggak jawab? Dengerin ya, Iya, kamu makanya. dengerin nih. Kamu dengar dulu, baru kau jawab. Saya ulang sekali lagi, 4 kali nih. Yang dipakai berdagang itu tempat ibadahnya Yahudi, B Kristen. zaman itu yang dikenal Yahudi. Oke, berarti bukan Kristen ya? Kan tadi saya sudah ngomong dari tadi zaman itu belum ada Kristen. Oke, baik. Bapak ngerti nggak? Oke, sekarang lanjut. Ya udah ngerti dah. Tempat ibadahnya Kristen itu sinagog atau bait suci, B gereja. Tempat ibadah, gereja. Ya, tempat ibadahnya orang Kristen. Bait suci, gereja. Saya ulang kembali ya. Tempat ibadahnya orang Kristen Nggak usah pakai sinagog. opsi, Pak. Gini, nggak Dengarkan usah dulu, pakai opsi. wes. Bapak Dengarkan nggak usah dulu. pakai opsi. Kamu bisa nggak sih kalau ngomong itu disederhanakan gitu? Sederhanakan. Pak. Iya, Saya paling sederhana dengerin ya. Tempat ibadah orang Kristen sinagog, B gereja. Gereja. Gereja, baik. Ada nggak di Bible larangan berdagang di gereja? Pak, di Bible tidak pernah menuliskan tentang gereja. Oke, Karena itu baik. diceritakan di zaman Yesus 2000 Saya ulang kembali bahasa Indonesia. Ada nggak di Bible larangan berdagang di halaman gereja? Ada atau tidak? Di Bible? Ya. Saya belum pernah baca dapat sih, maksudnya kayak dapat gitu nggak pernah. Tapi gini, Ya nggak usah orang gini. belum ngomong kamu Nggak usah ketawa. gini. Nggak usah Orang gini. ngomong dulu, kamu Nggak tahu ngomong, benar tapi gini. ketawa. Nggak usah gini. Aneh, Saya aneh. nggak butuh gini-ginian. Artinya, Jangan bergosip. dengerin. Di dalam Bible itu tidak ada satupun data tertulis dilarang berdagang di halaman gereja, nggak ada. Oke, Deal. Nyendil, Pak. Astagfirullah. Ini botol beneran apa pura-pura botol ya dia ya? Kenapa sih nggak ngerti bahasa Indonesia, Bang? Gini, Bapak sama Ibu. Nggak usah gini-gini, kamu nggak ada jawaban gitu loh. Bukan nggak ada jawaban. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Terakhir nih, dengerin. Kita kembali ke topik. Menurut kamu, tindakan yang dilakukan Tuhanmu, ya, membalikkan meja pedagang itu, A, tindakan baik, B, tindakan tidak baik. Tindakan yang dilakukan Yesus. Ya, saya ulang ya bahasa Indonesia nih. Tindakan atau kelakuan atau yang dilakukan Yesus melakukan membalikkan. Dengerin dulu. Gini saya gini. Ntar dulu yang gini dengerin dulu baru ngomong. Bentar ya, gak lama. Gini. Astagfirullahaladzim. Saya ini ada mau memang Kristen ini kalau diskusi memang benar-benar memang udah diracuni oleh pendeta. Pokoknya kalau kamu masuk ruang muslim pura-pura aja belakang gila. Gitu aja udah. Apa yang gak gila? Bisa dengar saya ngomong gak? Udah seragam itu semua itu. Ayo jemaatku, boleh kau diskusi. Kalau masuk ruang muslim belakang gila aja kau semua. Ini jadinya nih. Gini, saya ngomong dikit ya bentar ya. Nanti saya naik lagi. Ya udah, Saya ini lagi mau saya ada gila lah kau. pelayanan ibadah. Ibadah di rumah dari majelis. Jadi saya ada mau ikut ibadah pelayanan buat anak saya. Oke. Yang ulang tahun. Saya turun dulu. Saya nanti balik. Ini jangan ajarin anak kecil belakang gila. Cukup kau aja. Halo. Lo datang gue macet. Lo. Ada tamu ibu-ibu itu Bang Haji. Iya, kalau ibu-ibu sama ibu-ibu lagi diskusinya. Ya ini ya, makanya teman-teman yang lain itu Kristen itu ada caranya. Ada caraku halaman Tatang Sutarman mulai halaman 20 sampai 25. Di situ cara mematikan orang gila.
Cara Kristen tidak ada. Di mana ditulis? Sekarang yang kau pertanyakan apa? Enaknya nanya apa, Bu? Harga cabai. Sama ibu-ibu aja deh. Enaknya yang nanya kau apa, Bu? pertanyakan itu apa? Pertanyakanlah Iya. dulu, aku jawab. Ya. Ibu agama apa, Bu? Ini siapa sih yang noise? Edi Pani Saya ya noise. Kristen. Yang noise ini Markona ini. Markona dulu Markona. Ya lanjut. Katolik. Ya. Oh, Katolik. Terus Tuhannya siapa, Bu? Kalau Katolik, Bu? Tuhan aku Yesus. Oh ya biasa aja kali, nggak usah nyolot. Tuhannya Yesus. Kenapa? Tenang. Belum apa-apa udah nyolot, Ibu. Biasa aja kali, Bu. Nah, kau itu memburu-burukan agama-agama orang lain. Jadi Mana? Itu kan emosian. Gimana nih? Emosian belum apa-apa udah nyolot. Gimana sih? Bu, Yesus itu Tuhannya Ibu. ya, Ya, terus Bapak itu siapa? tahu kau apa Bapak? Ibarat dirimu. Dengarkan ya Ibarat saya. penjelasannya. Oh, ya. Ibarat dirimu. Bila kau tidak punya napas, apa kau hidup? Enggak, mati. Nah, itu namanya firman. Nah, turun ke otak kau itu. Dan dengarkan. Apa ini? Udahlah, Bu, saya nggak mau memperbodoh diri saya, Bu. Yang mencetak kau, yang mencetak kau. Mencetak saya, yang mencetak saya Bapak Ibu saya. Mereka Iya, terus jadi deh saya yang kedua, begini nggak peta dengarkan. gini. Lolo, dengarkan. Lolo. Apa sih? Lolo. Apa ini, Lolo? Kau itu hidup tanpa napas, tidak bisa bernafas. Pokoknya semua orang Kristen itu udah didoktrin, udah didoktrin oleh pendetanya. Ini kayak kata Bang Handi ya, kalau naik Iya. Muslim pura-pura gila aja gitu ya. Iya, kalau kalian boleh kalian diskusi, tapi belagak gila aja kalian. Ya udah itu dia. Aduh parah-parah. Sampai batuk, guys. Lo tahu nggak ini man? Ini namanya satu komando. Ngerti nggak lo? Kayaknya dia nggak sadar deh kalau mic-nya dia ke mute. Iya karena gila gitu. Bu Domaria, Ibu, mic-nya dibuka dulu, Bu. Ibu pasti lagi ngomel-ngomel ya, nggak sadar ya mic-nya lagi di mute ya, kasihan. Makanya belum apa-apa langsung nyolot. Udah Iya, ini 6 tahun yang lalu dia persiapkan ini. Kau matikan suaraku. biar tenang ibunya, biar nggak marah-marah terus. Kau itu ya. Kalau membuat ajaran-ajaran yang bagus lah. Ajarkan. Saya nggak usah membuat ajaran-ajaran. Ajarkanlah iman kau. Bisa dimengerti orang lain. Bisa dimengerti. Tahu. Kau tidak mengerti kiasannya. Kiasan apa, Bu? Kiasan pohon? Kiasan yang apa? kau Kiasan sebut- meja. Diam kau. Yang kau sebut itu mengusir Yesus yang berdagang itu, kau tak tahu apa kiasannya? Yang saya tahu itu nggak ada kiasan-kiasan, Bu. Dia ngusir. Ibarat kau, tunggu dulu. Kupertanyakan dulu dirimu. Seandainya seseorang Nggak jadi jelasin. Tiba-tiba nanya. Lo jadi jelasin. Pulang Kok ibu pergi? itu. Pulang. dia? Melapor. Saya sudah pura-pura Nggak ada yang nge-kick ya. Nggak ada yang nge-kick itu. Turun sendiri. Oh, kabur sendiri. Nah, ini satu lagi nih, Kang orang kampung saya. Aine bang. Pura-pura gila ini bentar lagi. Aine bang. Lela, namanya aja Ayo Bang. Aine. Iya. Ayo Bang. Selamat sore. 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 Iya. Gimana, Bang? Abang Gimana? mau apa? Mau nanya dulu? Atau gimana? Mau langsung ngobrolin apa ini, Bang? Aku kalau mau nanya-nanya ini nggak terlalu mau bertanya kali. Oh, ya udah kalau nggak bertanya kali. Tadi nyimak, Bang, yang Yesus ini membolak-balikkan itu, membalikkan meja-meja pedagang itu sama bangku-bangku. Mau minta penjelasan atau mau gimana nih? Iya, itu ajaran kasihnya kok kayak begitu, Bang? Yesus benar kan bawa ajaran kasih kan?
Nah gini, Gimana? waktu itu kan pedagang itu kan berdagang di tempat ibadah, ya kan? Di halamannya, Bang. Iya, di halaman, tapi kan masuk juga di tempat ibadahnya kan. Nah, gini saya contohkannya. Seandainya saya berjualan di masjid, padahal itu tempat suci. Di halaman masjid halaman nggak boleh, apa-apa, Bang. Ada jualan cilok banyak, jualan bakso, jualan ikan cupang juga ada di halaman masjid, nggak apa-apa. Enggak, waktu itu kan penjual itu mengganggu kayak pasar dibikin. Di halaman boleh, Bang. Di halaman boleh, Bang. Saya tahu di halaman boleh. Halaman masjid Tapi itu. kan saat itu kan mereka keterlaluan, jadi Yesus itu Mana menegur. datanya keterlaluan, Bang? Bang. Mana, Bang? Orang nggak ngapa-ngapain dibilang keterlaluan. Mana datanya itu orang-orang penjual keterlaluan di mana, Bang? Abang ini tunggu terlalu. Ih, nggak ada penjualnya keterlaluan. Begini loh, Mbak Ukti ya. Sebenarnya terserah kalian sebenarnya mau mengklaim kayak manapun kan, mau di teras atau apa, yang penting kan di saat itu. Bukan saya yang ngeklaim, Bang. Itu emang tulisannya di halaman, Abang. Gimana sih? Masa Iya, tulisannya tapi di kan halaman mau saya bilang di toilet? Kan nggak mungkin. Di Gini loh, halaman, Bang. Mbak. Gini. Pada saat orang berdagang itu kan kayak pasar dibuatnya. Iya enggak? Rame kan? Enggak juga. Itu nggak ada tulisan kayak pasar, nggak ada tulisan kayak pasar. Kok itu nggak ada tulisannya kayak pasar. Nggak Di ada saat tulisan kayak itu, pasar. Di saat itu tempat ibadah itu terganggu, jadi Yesus menegur. Di gitu, mana Mbak. datanya di saat itu tempat ibadah terganggu di mana? Kau cari sendiri dan baca sendiri Kan nanti. kamu yang ngomong, kok aku yang nyari, lu yang berak, gue yang juru nyibokin, gimana sih? Di mana datanya? Gila lu, bro. Di mana? Di mana datanya, Bang? Gak ada. Dia ngomong kita suruh nyari kamu. Iya kan, dia ngomong gue suruh nyari. Gini, menurutmu Menurut itu saya perbuatan yang lagi. tidak bagus. Menurut Ya, itu perbuatan tidak bagus. Ya. Menurut saya siapapun orangnya, kalau mengobrak-abrikkan dagangan orang itu nggak bagus loh. Apalagi nggak dibicarakan dulu baik-baik, tiba-tiba aja langsung bikin bersera. Ya jangan dong, Bang, nggak boleh gitu, Bang. Boleh saya bertanya balik? Menurut saya kan, menurut Abang itu Ya, bagus ya, nggak? Menurut Abang bagus nggak itu? Ya tergantung konteksnya kayak mana. Loh, ya itu konteksnya Yesus itu kayak gitu, bagus nggak? Boleh Dia saya nggak bertanya kasih, balik? dia nggak kasih peringatan apapun. Tiba-tiba main hajar aja pedagangan orang, bikin bersera. Nggak Menurut apa-apa. Abang gimana? Boleh saya bertanya balik? Suruh aja bertanya balik. Kita juga belaga gila menjawabnya nggak apa-apa. Oh ya udah ya. Jawab. Silakan bertanya. Oke, silakan. Saya siapkan tadi mode belaga gila dulu juga ya kalau gitu ya. Ketika ada orang beribadah, dan ada orang lain mengusiknya atau mengusirnya atau mendemonya, itu hal baik atau tidak? Jadi menurut waktu itu kan Yesus memang membolak-balikan. Ini lagi dijawab ini pertanyaan, Bro. Kan kamu bertanya. Itu perbuatan baik atau enggak? Iya, makanya dengarkan saya menjawab. Ya, siap. Ya, oke. Jadi pertanyaanmu saya udah mengerti banget bahasa Indonesia. Jadi membalikkan meja pedagang itu nggak boleh, gitu loh. Karena kasihan kan orang dagang gitu loh. Itu loh orang beribadah, masa lebih orang berdagang daripada orang beribadah, tapi Ya, diusir. jadi orang berdagang itu dulu waktunya ibadah. Dengerin dulu orang menjawab. Bayar atau enggak, itu pertanyaan saya. Dengarkan dulu orang lagi menjawab. Jadi dengerin. Jawabannya Orang iya, berdagang baik atau terus. tidak, itu aja. Kamu ini kan bertanya kenapa kau yang ngoceh? Yang belaga gila pula kau. Jadi orang berdagang dulu, setelah berdagang, baru ibadah. Habis ibadah istirahat, makan siang, baru dagang lagi. Datang Yesus, rusak itu meja pedagang. Kan kasihan, rugi gitu loh. Nah, bagaimana? Pertanyaan saya, Bang. Nah, itu kan jawabannya. Loh, yang saya tanya, ketika ada orang beribadah, berdoa di suatu rumah, tiba-tiba ada orang lain mengusiknya mendemonya, apa itu hal baik atau tidak?
Nah, itulah yang saya maksud tadi, bahwa dilarang merusak meja pedagang. Itu jawabannya gitu loh. Lebih mana yang parah, merusak tempat ibadah atau merusak dagangan Tidak orang? boleh merusak meja pedagang. Nah gitu. Gila-gila lu jawabannya. Nggak Bagaimana, nyambung, Man? Bang. Nyambung nggak, Man? Nyambung nggak tuh barang? Nyambung. Nyambung. Mode gila nyambung, mode gila. Gitu. Iya, kita kan lagi pakai mode gila Gini loh, ya. pertanyaan Emang saya. enak dikasih jawaban mode gila. Pertanyaan saya kan dijawab lah, Bang. Jangan ini. Ketika ada orang beribadah, tiba-tiba ada orang lain datang mendemo merusak tempat ibadah itu dan tidak memperbolehkan ibadah, apakah itu hal baik atau tidak? Tidak baik, tidak baik. Kok ketawa? Tidak baik. Berarti ajaran kalian tidak baik berarti gitu ya? Mana ajarannya mau ini? Anda Obrak-abrik Anda tempat tahu nggak ibadah. yang sedang apa sekarang yang sudah terjadi Enggak, di Sukabumi? mana tertulis di mana ajaran itu? Ya udah tunjukkan dalilnya. Terjadi dalilnya di mana? di Papua orang dilarang ibadah. Larang ibadah orang lain. Di daerah NTT juga, di Manado banyak orang Muslim dilarang ibadah. Boleh nggak tuh? Boleh. Gimana? Ya, itu udah mengakui ya, itu tidak baik ya, itu tidak baik ya. Itu tidak baik ya. Apalagi kalau Tuhan ini merusak meja pedagang, itu nggak boleh itu. Berarti itu tidak baik lagi. Tidak. Itu apalagi Tuhan. Kok ada Tuhan merusak-rusak sih? Saya bertanya lagi nih, boleh kan? Iya boleh. Di saat ada orang beda keyakinan dengan abang, nah di saat kalian berjumpa, karena dia tidak dia bukan keyakinan abang, abang menyudutkan dia gitu loh. Oke, baik, saya jawab ya. Saya jawab. Baik apa enggak sih? Ya saya jawab, itu musuh itu harus didoakan. Jadi musuh itu nggak boleh dilawan. Nggak apa, jadi musuh harus didoakan. Doakanlah musuhmu supaya doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Didoakan itu musuh, Bang. Itu jawabannya. Cuekin aja, Man, jangan serius, Man. Orang gila ini, Man. Gila kita. Nggak nyambung jawabannya ya. Loh, itu kan jawaban saya, Bang. Gimana, Bang? Iya, saya terima. Ya udah terima aja. Belagak gila lu. Dari tadi kau juga ditanya apa jawab apa? Iya. Enak nggak? Saya kan nggak pernah membantah jawaban abang. Saya terima. Enak nggak? Kau diperlakukan di sini seperti orang gila. Dari kau ditanya datang nggak mau juga. Nah, enak kan dibalas pantun kayak gitu. Nggak ada yang merasa gila juga. Karena kamu Ya udahlah kau. Jadi kita santai aja lah, Bang. Ini. Itu ini umat siapa ini yang menolak pembangunan masjid, ganggu orang lagi sholat? Nih. Gereja menolak pembangunan masjid. Ini tidak baik ini. Ini kenapa bukan ajaran kasih. Bang, kenapa di Ini ajaran iblis. Ayo. Aku nggak berisik kok. Kenapa di mute? Iya, di mute. Siapa yang mute kau? Mute. Kau perbaiki dulu bahasa Indonesia itu aja dipermasalahkan loh. Ini tidak dipermasalahkan. Enggak, itu ini loh. umat siapa? Ini umat siapa? Balik. Kalau ada ini tanya dulu. Ini umat siapa orang ini? seperti itu harus kalian harus Kau kembali. jangan belagak gila kau tanggapi dulu gambar. Jangan belagak gila kau. Nah itu gambar kau tanggapi dulu itu foto itu. Nah lo tanggapi dulu. Yang saya tanyakan tadi itu hal baik atau tidak itu? Ini hal Tidak buruk. baik, tidak Ini baik, hal udah dijawab. Hal buruk Tidak kan? baik. Hal buruk kan? Ini Ya, hal buruk. saya akui itu hal buruk, iya. Oh berarti ajaran kamu itu buruk gitu? Terserah Anda mau. Bukannya agama abang seperti itu juga? Bukannya agama abang bukan. Kita baca. Ya udah kita diskusi baik. Orang gila semua ini, satu grup semua ini, satu komando. Halo. Yang jelas di ajaran manapun, dengarin dulu ya, kita luruskan dulu. Di ajaran manapun tidak ada atau tidak boleh merusak, melarang orang beribadah. Di ajaran Islam itu nggak ada itu ajaran Islam mengajarkan mengganggu orang beribadah dan merusak rumah ibadah orang lain, nggak ada. 350 tahun Belanda menjajah umat Islam, ya, menghabisi semua kakek nenek moyang saya.
Gitu ya. Gereja yang ditinggalkan di Makassar tetap ada sampai detik ini. Karena perintah di dalam Al-Quran dilarang merusak rumah ibadah orang lain. Kalaupun ada oknum, ya itu oknum. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini kau berisik pula kau orang. Diam dulu kau Majid. Diam dulu. Kau dari tadi. Kalau nggak suka turun aja. Itu ya. Tapi kalau ada kasus selama ini, kita lihat ada beberapa memang gereja dipaksakan untuk dibangun. Ada banyak tidak memenuhi syarat. Tidak ada izin. Panitia pembangunan gereja tidak memperhatikan SKB 2 menteri. Betul. Itu intinya di sana. Kalau kami mau membangun masjid, harus memperhatikan itu. Nggak pernah itu masjid kita paksakan. Gitu ya. Nggak pernah ada masjid dipaksakan untuk dibangun. Di daerah, di tengah-tengah umat Kristen. Nggak bakal. Sebaliknya juga begitu. Jadi mari kita jangan melihat oknum, tapi lihat kitabnya masing-masing. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Tangan. Nah itu dia Bang Edi. Bang Edi artinya ya kalau naik komal jangan pura-pura gila. Nah, ya ini sorry aku tadi tertarik aja yang kalian bahas masalah itu. Aku Kristen ya, Kristen sejati ya. Tapi kamu ini ngomongnya di bengkel apa di rumah Bang? Berisik banget, bedak-duk gitu lah, ada kucing Inggris. Nggak ada, santai bro. Berisik Bang, serius. Ya. Ini kamu, bener nggak Aku di teman-teman? dalam. Aku nggak ada siapa-siapa. Coba aku kepengen tahu ayat yang dikatakan itu yang membolak-balikkan atau menghancurkan itu di apa ya? Bisa dibacakan. Ya tampilkan Bunda Natali. Iya. Tampilkan dia suruh baca. Baca sendiri ya Pak ya. Ya, dia tidak tahu di dalam Bible-nya. Tunggu Pak, dibukain Pak. Ya, anggap aja terserah. Framingmu nggak apa-apa. Ya, tunggu Pak, dibukain. Sabar, dibukain dulu ya. Dibukain. Kenapa dia masih ngomong? Tuh, tahan dulu tuh Congor. Tunggu dibukain baru Congor buka membaca. Sabar dulu. Kenapa sih Congor lu? Iya, kenapa ya naik kok pada tantrum gitu ya, sewot aja. Ini Matius 21:12. Terjemahan baru ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Oh, kalau di 2018 nih dia menjungkir balikan meja-meja dijungkir balik. Itu Pak Edi, silakan Pak Edi. Ditanggapi Pak Edi, giliran Anda yang buka mulut. Silakan. Giliran disuruh ngomong diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ayatnya pasti udah diedit sama Bang Hijrah itu, pasti gitu. Lanjut. Nih terjemahan lama nih, diterbalikannya meja-meja jungkir balik, terbalikan. Gimana ya, kasihan ya dagangannya. Itu Pak, dibaca Pak. Tuh Pak Edi, buka mic-nya Pak Edi. Ini nih, diterima Pak Edi. Siapa tahu Anda kesulitan. Nah, dibuka mic-nya Pak Edi. Udah, maaf. Ya. Silakan baca sendiri Pak. Mute melu. Ya, silakan Pak. Ya. Secara letterlet mungkin Anda membacanya kayak gitu, ya. Mungkin Anda mengatakannya, Anda dapat tadi Kristen yang dua-duanya awam, termasuk saya. Tapi secara umumnya kan tidak seperti itulah, makna dan maksudnya itu tidak seperti itu. Gereja itu tidak bisa dijadikan suatu perdagangan, maksudnya itu memang Tuhan tidak tidak mengizinkan. Bentar Pak Edi, kita nggak baca gereja tidak bisa dijadikan perdagangan. Kita nggak baca itu Pak. Yang kita baca tempat ini loh. perdagangan itu maksudnya gini loh. Diterbalikannya meja-meja. Ibu, kasih aku ngomong, Ibu, jangan dipotong-potong dulu. Anda Anda belum membaca kok. Baca dulu. Suruh baca dulu. Udah baca. Enggak bisa. Sudah baca. Anda kan menanggapinya dengan secara letterlet aja. Baca dulu. Udah Pak, udah. Sabar. Kalau kau nggak baca saya mute. Nah, terserah mula. Kau takut, aku baca dong. Ini Oten ini nggak membaca tapi menerangkan.
Dia belum ke TKP, tapi pura-pura so tahu, Mbak terjadi di sana begini. Ini memang kamu ini tukang ngarang gitu loh. Bro, kasih aku ngomong bro, jangan congor kau aja, ya. Ya lu baca dulu, lu baca. Baca dong, baca. Ayo. Itu kan kitabku. Aku Iya baca. Justru itu baca. Aku udah baca. Baca. Gak ada, itu punya itu kau ambil dari yang lain. Makanya aku tidak sama. Iya makanya kau baca yang kau punya di situ. Ya. Kau baca lah yang kau punya. Kau ambil Bible-mu di situ, kau baca. Ambil Bible-mu kau baca. Kalau kau nggak punya Bible, kirim rekeningmu, saya transfer kau beli Bible. Nah, Saya kirim alamatmu, saya kirimkan Bible. Bukan minta di jalan untuk bangunan masjid, bukan kayak. Sekarang kau baca. Ayo, bisa membaca nggak? Jangan-jangan kau buta huruf. Baca. Kau yang mengatakan begitu dari tadi. Baca, nggak bisa baca. Semua. Baca. Ya kan? Nah itulah Baca. ajaran agama. Inilah oten ini. Makanya Anti orang membaca susah percaya Bible. sama agama kau. Tidak bisa membaca Bible, tapi saya tahu nerangin. Baca, Itu kau bilang. baca, Itu agama kamu yang katanya rahmatan lil alamin itu. malu membaca. Yang ngebom itu siapa? Yang ngebom Malu membaca, malu membaca, nangis Bombay, satu komando, belagak gila, si mau udah Nah gaya kau begitu. Kau mau kos. suruh membaca, belagak gila, suruh membaca, belagak gila, satu komando, yang penting gacor, habis makan jangkrik, habis makan keroto, gacor lah kau. Hendi. Ya baca. Baca dulu. Apa sih susah Baca. Gak enak. Room kalian ini memang gak enak. Beda jauh dari room Ya, ini bukan Iya baca, disuruh baca nggak mau kok. Atau kau bilang maaf saya nggak bisa membaca. Bang, aku sudah baca bang. Kan dari Mana tadi itu aku bacaanmu? memperhatikan kalian. Baca dulu, baca. Ya, Saya nggak persilahkan kau ngomong kalau nggak membaca. Benar dah. Nah, pokoknya kalau kau nggak baca, gue hukum lo. Kau mau mendapatkan orang hidayah gaya. Baca. Gue hukum lo ini sore. Gue hukum. Baca. Bunda, luruskan tulisannya biar dibacanya, Bunda. Laso lah kau, laso. Emosi dia. Emosi. Telaso kau, tahu? Kasar dia. Bukan Kasar kau dia. kasar. Kau yang mancing kasar. Kan saya cuma suruh Bahasanya baca. Kristen banget bahasanya. Kristen banget kau Kau itu. yang baca. Kan sudah kau baca. Ya kau nggak mau kan? baca. Oke, aku terima pendapat kau mengatakan kayak gitu. Nggak bisa. Nggak ada terima di sini. Di sini bukan dari baru. Kalau baca lah. Mari membaca supaya pintar. Jangan belaga gila di sini. Au. Kalau nggak bisa baca, aku bacain Pak. Gitu aja kok, ribet amat sih Pak. Enggak alergi dia dengan tulisan Bible-nya. Iya dia malu, sakit. Malu. Bible-mu Ya kalau kau tahu bisa baca ya baca. Bible-mu adalah musuh. Marilah berjuang bersama. Satu komando, yang penting gacor, cor. Ketawa dia. Iya. Baca di. Apa susahnya sih membaca Bible? Supaya renungan lama kita. Aku itu pakai handphone, brother. Ya ini di Aku depan, nggak bisa ini di lihat. depan. Itu di layar. Tadi si cewek sih. Tadi mbak katanya Membaca. Ayo membaca. Aku nggak bisa lihat mendadak buta. Ayo nggak usah framing lagi lah mbak. Tiap hari kau menghujat aja. Ayo Tiap membaca. kau tadi bilang tadi bisa bacakan kan. Membaca. Bantu nggak bisa. Membaca. Coba. Mau di. Ayo membaca. Jangan Aku boleh bertanya nggak? Baca, bukan bertanya, baca. Bukan bertanya, baca dulu itu. Baca dulu lah. Kalian kan udah bacakan. Ya kau kenapa malas membaca? Kenapa kau malas membaca? 1 lawan 3 loh. Iya baca. 1 lawan 3 loh ini. Saya nggak melawan kamu, saya suruh membaca. Kamu nggak dilawan, disuruh membaca. 1 lawan 1 lah. Iya, kamu nggak bisa membaca ini nih. Mister, kau yang baca Mister.
Kau yang baca, bantuin temanmu. Diam kau dulu, bangke. Kasar mulutmu kau. Nah, Mister, kau baca, bro. Saya mau baca tapi harus Kau satu bilang aku perikop. binatang tadi kan? Bangke, bukan binatang, bangke. Kau dari tadi bilang aku binatang. Enggak ada yang bilang binatang. Kau yang bilang. Lama kau. Telaso kau, sundala kau. Kira aku Kristen kali. Si dia. Suruh membaca tapi kau yang kasar, bro. Kami gak kasar, suruh membaca doang loh. Kamu yang kasar. Ajaran Oten kali ya. Cakap kau Tor. Emosi Pergi dia, semua, jangan emosi. pergi semua otennya jadinya, nggak ada. Ya malah Oten itu paling malas membaca. Karena kalau dia membaca, dia nggak bisa ngeles. Jadi Oten itu hindari bacaan, yang penting gacor. Satu komando. Ada komando. Ada. Kalau dia membaca, berarti dia akan menerangkan apa yang dia baca. Supaya dia bisa gacor, jangan dibaca, yang penting bunyi. Contoh nih, terjadi banjir di kabupaten tertentu. Dia ada di luar negeri. Ya, lebih tahu kejadian banjir itu daripada korban yang ada di situ. Nah, inilah tadi. Tahu semua dia, RT-nya namanya ini, waktu itu jam 8, nah ini kesini terjadi begini. Padahal orang yang korban, terus ada orang di situ sebagai pelaku. Dicuekin, dia berantem. Enggak bener lo. Kamu nggak ada di situ, saya yang ada di sana. Inilah dia nih. Ini Yudi Bahya, kampung saya nih. Yudi Bang Bahya. Hadi, Bang, Ya. itu dalam rangka apa kok meja dibalik-balikan, dalam rangka apa tuh? Nah, saya bukan pelaku, Bang, saya bukan tersangka. Waduh, ini Modusnya belum pasti diketahui. editannya Dinda Natali ini pasti. Waduh, parah Dinda Natali, waduh lah. Iya. Bahaya nih. Lagian tuh ngapain orang Kristen mengklaim itu adalah gereja? Itu sebetulnya bukan menjungkir balikan ya. Itu sebetulnya adalah memindah dengan lembut meja-meja itu loh. Iya. Itu loh. jangan di framing dong. Gimana sih? Waduh, nggak boleh lo ngerevisi gitu Bang Ardi. Masa dijungkir Itu balik, namanya suruh lembut. itu namanya alegoris mata keranjang. Aduh. Lucu-lucu Oten ini. Aduh. Ya disuruh baca nggak mau loh. Alergi Bang, alergi. Nah, Kalau dia membaca skakmat dia. Iya, minta datanya mana dibolak-balikkan, malah dijungkir balik ini tulisannya jungkir balik. Katanya pun yang paling lucu, saya tidak ada punya 2 handphone. Lah itu di depan matamu apa? Nggak dibantu kok, yang penting baca. Nggak dikerenin, Nah, ini. Bang. Coba suruh baca ini yang baru naik ini. Ayo baca ayo. Ayo. Bunda Rahma enggak Ini sopan Bunda ini Rahma Jimen nih, ini dia- gimana sih Jimen Dia ini? nama apa ini Bunda Rahma ini? Dia nama Parah apa? ini Dinda Jimen ini. Masa Bunda Rahma suruh baca? Enggak sopan gimana? Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda Rahma. Emosi dia mengeluarkan kata-kata kotor. Waalaikumsalam wabarakatuh semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue boleh yang dimaki, tapi kalau saya pribadi yang dimaki sih gue ketawa aja. Lucu ya memang. Tapi kalau Apa itu? kasar banget tadi itu dia ngomong, waduh. Iya kasar itu. Dia ngomongin punyanya laki-laki tadi itu. Iya. Secara Oh, tidak langsung. Berarti punya Tuhannya dia juga. Iya, secara tidak langsung. Pokoknya teman-teman Kristen ya, hati-hati berkata kasar. Berkata jorok, apalagi hal kayak gitu di Bible ada loh tertulis. Hati-hati Nggak loh. bisa. Ajaran mereka Bang, nggak bisa. Wajib seperti itu. Orang yang hancur buah pelirnya dilarang masuk. Jemaat Tuhan. Coba tampilkan datanya Mbak. Ya biar nggak apa-apa supaya dia sadar bahwa yang dia omong itu di Bible ada.
Tapi kayaknya memang gejala Aku baru awalnya mereka masuk udah kayaknya. bahas-bahas pelir. Aduh. Tapi kayaknya ya oten-oten yang naik kayaknya gejala awalnya gitu deh. Makanya kita ngebahas apa aja dia nggak paham gitu. Kayaknya dia menderita itu deh gejala awalnya. Jadi dia nggak paham isi Bible. Ulangan 23 nomor Iya 1. nih aku lagi buka ini. Nah, ini tadi yang ngomongin dia nih. Enggak, tadi ngomong apa tadi? Buah apa? Ya itu tunggu dulu, kita baca dulu. Buah pelir. Ntar dulu Itu perempuan bentuknya gimana itu? Nah ini. Ada perempuan yang berani baca enggak, ini. itu bukan di Bible itu. Ngawur aja nih. Nah, coba mana? Bang Ardi suka mancing-mancing ya. Itu kenapa buka karangan 23 nomor 1 karangan? Gimana maksudnya karangan itu? Jangan. Coba ada yang berani baca nggak nih? Ulangan 231. Oh, ulangan. Mohon maaf. Bentar dong Bang Ardi, penuh hikmat dong bacanya. Diam dulu. Oh ya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk ke jemaah Tuhan. Ya, kalau ada oten, saya mau nanya buah pelir itu apa? Kalau ada oten ya. Makanya Bang, kalau di gereja itu nanti cek body. Dicek body. Hancur. Ya, yang ngeceknya gimana ya? Hancur loh ini. Takut Cek body. Hancur. Apa hubungannya ya? Kalau udah hancur itu emangnya nggak bisa menyembah Tuhan? Diskriminasi itu namanya. Nah ini ada Yosua nih. Yosua. Ya, gambar pula lagi deh. Pasti orang gambar yang lagi sholat itu di jalan. Yosua. Kalau sholat di jalan kenapa sih kalau orang sholat di jalan? Kan bukan jalan lalu, itu jalan umum. Kenapa dipersoalkan? Ini yang perlu dibubarkan. Yang nggak boleh itu merenggangkan paha di persimpangan jalan. Itu nggak boleh Ini merenggangkan yang perlu paha. dibubarkan ya, bukan di dalam gereja. Ya bubarkan aja. Kalau lagi Idul Adha di jalan, Idul Fitri di jalan, lu bubarin aja kalau berani. Datanglah di lapangan bubarin orang. Sampai ke jalan tumpah ruah itu orang sholat. Bubarin aja kalau berani, nggak apa-apa bro. Gue pengen lihat lu berani apa kagak. Jangan lu punya tinggal nama lu. Berani nggak lu? Minoritas ini kadang belagu ya minoritasnya. Aduh. Tahu diri lah kalian minoritas. Malah dijaga ya. Ini bukan dibubarkan, malah dijaga. Ini ya kenapa kalau dijaga? Kenapa kalau nyeri hati? Ini artinya mengganggu jalan orang lain. Ya jangan lewat situ gitu aja. Jangan lewat situ kan masih ada alternatif lain. Banyak jalan tikus loh. Ini yang perlu Masuk got dibubarkan. apa kek? Ya. Lagian umat Islam kok yang umat Islam yang bayar pajak banyak, wajar lah umat Islam menikmati. Emang lu yang bayar pajak? Enggak, itu saya luruskan. Itu yang sholat di situ kan di tempatnya mayoritas Islam ya. Mayoritas Islam hampir 100% di situ Islam ya. Yang Kristennya paling 1 ekor di situ ya. Jadi nggak usah merasa terganggu kalian di tempat Muslim. Itu mayoritas Islam itu di situ. Jadi yang 1 ekor 2 ekor nggak usah Bentar, terbincang. ngomongin ekor terus nih ekor yang hancur nasibnya gimana Hos? Ini ekor yang hancur ini gimana? Ini Satu ekor, emang dia domba ya? Oh 1 ekor, karena domba. Bentar, ini data udah di depan mata loh dari tadi. Ini Bang Handi maksudnya apa nyuruh aku Udah data? cukup gitu. Artinya data yang ini, kalau data yang ini tadi itu, Oten yang tadi ngomong data ini gitu loh. Jadi dia ngomong kasar, ternyata datanya di Bible ada. Itu maksudnya. Gini Yesua, ini kan kita kan lagi diskusi baik-baik. Nah, menurut sebentar Yesua, sebentar. Yesua, dengerin suara saya? Dengar? Yesua, dengar suara saya Yesua. Ngomong aja, dengar saya suara udah saya. mute. Ngomong aja. Ke Yesua gini. Ini kan loh kok ngomong sendiri. Loh. Sebentar, gantian ngomongnya. Ini kan kita kan diskusi baik-baik. Itu silakan ditanggapi yang dibawakan oleh Dinda Khadijah gitu loh. Ditanggapi aja. Itu apa yang dimaksud orang yang hancur buah tit atau yang terpotong tit, janganlah masuk jemaah Tuhan. Itu maksudnya gimana? Tanggapi secara kekristenan, ya kan? Silakan. Biarlah babar itu dibebalkan. Hah? Iya orang gila dia 1,6. Biarlah bebal 1,6 dibebalkan lagi. Orang Gila bebar lagi. harus dibebalkan lagi. Supaya menerima apa yang dia lakukan. Apa urusannya?
gitu loh. Akhir zaman. Itu tanggapi dulu. Dia. Orang gila ini. Biarlah orang bebar tanpa bebal. Oh mungkin ini Bang Ardi, mungkin maksud dia bebal tambah bebal yang hancur biar ditambahin hancur lagi kayaknya gitu. Kayaknya gitu deh. Jadi barangnya udah hancur itu pasti mati lah. Mengganggu jalan hancur orang. mati. Sama hidup orang hancur bapelirnya pasti mati lah. Pasti bisa hidup. Benar lah. Kalau orang Islam semua sholat di jalan, habis jalan macet ya. Ya kau pindahlah sana ke negara mayoritas Kristen. Kalau bebas. Biarlah umat Islam semua orang-orang di negara. Ya memang umat Islam, orang Kristen berapa persen doang kok, kenapa emang? Enggak ada yang minat soalnya. Itu dari dulu lah Sholat di tengah jalan. Lu kenapa sih ya sedih banget jadi orang Kristen, kenapa sedih? Itu dari Turut prihatin ya. Turut berduka ya Bang. Iya, sedih-sedih aja. Kita maklumi kok kalau sedih nggak bisa nambah-nambah populasi. Tapi tengok ya di negara Daeng izin Bang Hadi izin. Tengok di negara mayoritas kafir. Di tempatnya Bunda Mila sana di Amerika di LA ya. Jangan hari memberikan libur mutiaramu kepada ya makananmu itu babi. Untuk sholat aja itu mereka terbatas. Libur saja di hari raya Idul Fitri, Idul Kurban itu nggak ada di sana di negara kafir. Harusnya standarmu begitu dong. Memang kafir begitu. Artinya biar orang Islam itu dibebalkan lagi ya. Ya pasti orang kok kayak anak kecil gitu loh. Kok kayak anak kecil gitu loh, nggak bisa diskusi itu loh. Kok nggak malu ya? Terus kalau nggak mau diskusi kenapa naik ke sini gitu kan, mikir kan sampai situ harusnya kan. Jangan kayak anak kecil. Punya kemaluan, nggak punya rasa malu. Bro, kalau memang mau diskusi baik-baik. Kalau nggak mau diskusi ya turun gitu loh. Lo nggak malu dia gitu. Udah gede loh padahal. Manusiawi ya, ajaran Islam. Udah tua loh padahal. Kenapa kok nggak malu gitu loh? Naik ke room orang, ngomong sendiri, curhat sendiri, nunjukkan gambar, nggak jelas gitu kan, nggak ada yang nanggepin, nggak jelas loh. Kenapa lah kalian ini? Salah mereka Bang, salah potong. Tuhan perintahkan untuk sunat, mereka malah potong urat malu. Salah potong. Iya, boleh. Kacau lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Bang? Ya, Ada Bang. yang mau disampaikan kepada Dinda Natali? Tapi Dinda Natali udah punya suami loh Bang. Mohon maaf loh Bang. Enggak. Bunda Rama juga udah punya suami. Saya cuma ada tadi. Iya, cuma Bang Handi aja yang belum punya suami, Bang Handi. Loh, emang Bang Handi mau punya suami? Gimana lah ini? Gimana Bang Strawberry? Ya, tadi saya agak ganjal tadi ada yang bilang kok masjid itu minta-minta di jalan. Gimana nih orang ini? Di pasar banyak itu gereja. Iya. Tadi ada yang bapak tadi itu yang katakan gitu. Oh ya. Kejadiannya berbeda. Malah di tempat saya lain kejadiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Assalamualaikum Ustaz Alif. Ustaz Alif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami semuanya. di bawah tadi merasa gimana ya, kalau di sini rasa tabok orang-orang itu. Kurang ajar sekali dia. Katanya ajaran kasih. Apa ajaran kasih? Friend together. Ajaran merusak. Ajaran merusak bukan ajaran kasih. Bukan begitu, adu argumennya. Memang orang-orang ON ini sakit kepalanya, akal nggak main, sakit jiwa, asumsi-asumsi tok. Bahasa KBBI salah semua terjemahannya, tidak ada yang benar, diubah-ubah sendiri.
Malah dia imani Bible, tapi Bible ditolak, tak diikuti. Disuruh sujud malah nggak mau sujud, disuruh sunat malah sunat hati. Apa manfaat sunat hati? Iya bang. Tidak ada logikanya. Logikanya kalau sunat peleri itu bisa menyehatkan loh, itu manfaatnya, bukan sunat. Iya bang. Sabar ya Pak. Kita tahu kok bagaimana apa yang dirasakan oleh Bapak gitu kan. Tapi saya mohon maaf Pak, ini Bunda Rahma udah punya suami. Ini Bunda Rahma memang sudah punya suami. Moderator nih kejam kali lah. Saya nggak bisa membuat Bapak untuk dekat dengan Bunda Rahma. Mohon maaf ya Bunda Rahma, karena Bunda Rahma kan udah punya suami, betul ya? Mbak Natali juga belum punya suami. Bang Andi belum punya suami. Bang Jimen udah punya suami belum? Belum. Ustadz Alif udah punya suami belum Ustadz Alif? Nah, belum juga ya kan. Nah itulah. Belum akan. belum. Nah, kalau Dinda Natali udah punya istri belum? Dinda Natali udah punya istri belum? Gini ya nggak mau lah, jijik lah. Ih, apa yang ku cari dari seorang istri ya? Nah itulah itu kelebihannya Dinda Natali. Nah, jadi teman-teman yang pengen dapat perhatian dari Bunda Rahma atau Dinda Natali, ya bisa DM ke saya, nanti saya kirim nomor rekening saya. Lanjut. D7 monitor. D7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.